Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Pedang tujuh kaki melesat langsung ke langit, dan pedang hitam itu indah dan menyilaukan. Ini adalah pedang tentang hidup dan mati, apakah itu bisa mengubah nasib, kesuksesan atau kegagalan dunia ada di sini. Pisau ketujuh terputus di udara, tak orang tahu bahwa Chen Nan telah menghabiskan energi kehidupan saat ini adalah pukulan terakhir, selama dia bisa mengambil pisau terakhir ini, dia akan menang. Meskipun ia telah mengalami cedera serius, meskipun mengalami cedera, ia secara paksa menyesuaikan diri dengan keadaan puncaknya, ia tidak akan pernah bisa mentolerir kekalahannya oleh generasi selanjutnya. Pisau ketujuh dari tujuh pedang sihir langit memotong kekosongan, menerangi seluruh alun-alun, dan guntur bergemuruh di atas alun-alun. Tongkat pedang hitam akhirnya bertabrakan dengan gas pedang biru Taoran, dan Neifemang masih menelan gas pedang biru tanpa suara. Tapi kali ini itu tidak berubah menjadi bayangan dan menghilang di udara, tetapi terus memotong ke depan, dan bilah berapi menerangi alun-alun. Taoran terkejut, dan buru-buru menari telapak tangannya, menembak satu demi satu seperti gunung kekuatan. Ledakan. Setelah suara keras yang luar biasa, pedang hitam Aon dan gas pedang biru menghilang, dunia kembali ke Qingming, dan pemandangan itu sunyi. Haha, ada ledakan tawa di lapangan. Meskipun Taoran memiliki luka besar dengan tulang terlihat di dadanya, dia tertawa dengan sangat bangga. Dia mengambil pedang ketujuh dari tujuh pedang sihir melawan langit, satu langkah menjauh dari hidup dan mati, dia akhirnya selamat. Setelah waktu yang lama, tawa itu berhenti, dan Taoran Lang berkata, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan aku dengan keterampilan sihir? Naif, sekarang aku memotong kepalanya untuk menghormati orang mati. Petik 2. Pada saat ini, Chen Nan, yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, masih berdiri di lapangan, pria kuat itu memaksakan, tetapi matanya sudah tertutup, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kakak, teriakan tangisan memilukan, Xiao Chengxi melepaskan diri dari Yang Lin dan berlari kembali dari kejauhan. Setelah perang, tanah bergelombang membuatnya jatuh, lututnya patah, tangannya yang kecil patah, dan darah mengalir keluar. Tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia tersandung ke tubuh Chen Nan dan memeluk paha Chen Nan, gemetar, menangis. Saudaraku, jangan tinggalkan aku, saudaraku, kau akan segera kembali. Teriakan kesedihan dan kesedihan terdengar, dan si pendengar menangis. Taoran mengerutkan kening, sekarang dia tidak bisa mengabaikan identitasnya, dia tidak bisa melangkah maju untuk memotong kepala orang yang dicintainya di depan seorang anak. Kadang-kadang semuanya bisa diubah dalam sekejap, dan penundaan singkat adalah kesempatan berharga bagi Chen Nan. Tujuh bayangan ajaib tiba-tiba muncul di langit, seperti tujuh kilat hitam bergegas menuju Chen Nan. Tujuh pedang ajaib melawan langit mengambil semua energi kehidupan Chen Nan. Tubuhnya kosong, tetapi dia tidak benar-benar mati, dia dalam keadaan kematian palsu. Energi kehidupan yang hilang di udara telah ditarik oleh mesin ki di tubuhnya, dan sekarang mengalir kembali. Bayi Yuan Biksu dan inkarnasi prajurit semuanya adalah sejenis energi kehidupan yang terkonsentrasi, yang semuanya dapat keluar dari tubuh dan melakukan kegiatan ofensif dan defensif. Tujuh pedang ajaib melawan langit diciptakan berdasarkan teori inkarnasi di luar tubuh, energi kehidupan dapat diubah menjadi pedang tujuh sihir, yang keluar dari tubuh dan membunuh yang tak terlihat. Ketujuh, inkarnasi tubuh, kembali ke Chen Nan dalam beberapa saat, dan dia membuka matanya, dan dua lampu ilahi mekar dari matanya. Pada saat ini, luka-lukanya sembuh, dan Suan Gong keluarganya secara otomatis berubah positif. Dia merasa sangat nyaman, dan kekuatan yang kuat mengalir di tubuhnya. Dia akhirnya mematahkan rintangan kultivasi, dan membawa Si Wei ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Si Wei-nya telah mencapai kondisi Mahayana tingkat ketiga, yang jauh lebih tinggi daripada negara bagian tingkat ketiga sebelumnya. Keterampilannya saat ini hampir sama dengan yang ketika dia membalikkan Suan Gong sekarang. Tentu saja, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan waktu ketika dia melemparkan tujuh pedang ajaib. Tujuh pedang sihir melawan langit mengungkapkan Suan Xie, dan mereka tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Chen Si baik, jangan menangis. Chen Nan mengambil Xiao Chengxi dengan senyum di wajahnya. Xiao Chengxi linglung untuk sementara waktu, lalu memeluk lehernya dan menangis. Kali ini dia menangis bahagia, tidak lagi menangis terseduh-seduh. Chen Nan tidak lagi berkecil hati, biarkan dia curhat sepenuhnya. Saudaraku, kamu akhirnya kembali. Oh, kukira kamu meninggalkan Chengxi sendirian. Oh. Chengxi memeluk lehernya dengan erat, takut melepaskannya. Chen Nan menghilang. Chen Nan dengan lembut menepuk punggungnya, dan tidak butuh waktu lama bagi Xiao Chen untuk berhenti menangis. Ketika tujuh bayangan sihir bergegas menuju Chen Nan, semua orang di luar tercengang, dan butuh waktu lama sebelum mereka pulih. Pada saat ini semua orang di luar memandang Chen Nan tak terbayangkan, dia benar-benar bangkit dari kematian, ini benar-benar berdampak pada mereka tidak terlalu banyak, itu terlalu misterius. Yang Lin sangat senang, pemuda yang dia suka memberinya kejutan lagi. Ada mukjizat yang konstan di tubuhnya. Dia mengungkapkan kebahagiaan batinnya. Tarian naga hilang sebentar, begitu banyak kecelakaan terjadi hari ini, dia merasa sangat. Taoran memandang Chen Nan dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia bisa mati dan dilahirkan kembali. Dia memiliki perasaan yang tidak nyata, sangat curiga jatuh ke dalam mimpi. Namun, saat ini Chen Nan datang kepadanya sambil memegang Chen Si. Chen Nan telah menemukan bahwa setelah kerusakan berat tujuh bilah sihir langit dan bumi, Taoran sudah menjadi ujung panah otomatis yang kuat, dan dia sudah lemah. Hei,
Chen Nan mencibir. Taoran diam-diam mengeluh, itu benar-benar tidak baik untuk meminta bantuan dalam identitasnya, tetapi jika tidak ada suara, dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan Chen Nan. Beberapa dari lebih dari 100 guru dari Xian Wuchou Lege menemukan anomali dan datang untuk menyelamatkan dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Chen Nan meledak, Taoran menjerit, meludahkan darah, dan terbang keluar. Ini terjadi begitu cepat, master senior yang dekat dengan dunia Orde Kelima meludahkan darah di mulut seorang pria muda dan sedang sekarat. Tuan yang tak tertandingi dikalahkan oleh seorang pria muda. Ini membuat semua orang tidak percaya. Tapi ini benar. Munculnya Tuan Muda. Jatuhnya tempat terkenal pendahulunya. Chen Nan ditakdirkan untuk menjadi terkenal di daratan saat ini. Taoran memuntahkan darah dan berkata sesekali, bunuh dia. Jangan pernah biarkan dia hidup-hidup, kalau tidak, tidak ada yang akan bisa mengendalikannya 20 tahun kemudian. Lebih dari 100 orang mengepung Chen Nan di pusat dalam sekejap, dan tragedi itu tampaknya terulang kembali. Tetapi pada saat ini raungan naga yang sangat besar terdengar di atas alun-alun, dan aku tahu berapa kali lebih keras daripada raungan naga, itu sama memekakannya seperti guntur, dan raungan besar menyebar ke seluruh ibu kota Jin. Semua kuda kavaleri di alun-alun lumpuh di tanah dalam sekejap, dan semua kavaleri jatuh dari kuda. Kerumunan melihat ke atas bersama-sama dan melihat menyelam di atas langit dan bayangan coklat keabu-abuan. Bayangan semakin dekat dan lebih dekat, dan naga dua kaki turun di atas alun-alun. Wajah Chen Nan menunjukkan ekspresi bahagia, dan bayi naga itu ditemukan di sini. Xiao Chengxi juga tersenyum senang. Dia melambaikan tangannya ke udara dan berteriak, naga kecil. Baby Dragon melihat Chen Nan ditutupi dengan noda darah, itu jelas-jelas marah, dan langit yang menderu meraung lagi, dan infanteri yang bergetar serta kavaleri berbalik. Semua orang melihat raungan naga yang luar biasa dan menakutkan. Roh Raja Naga, kata-kata, naga suci tingkat 5, muncul di benak semua orang. Lebih dari 100 tuan di sekitar Chen Nan tidak bisa membantu tetapi mundur-mundur. Xiaolong menyelam dan mendarat di sisi Chen Nan. Yang Lin melihat Seng Long Emi datang, dan akhirnya menaruh hati yang digantung. Tidak ada yang tahu kengerian Xiaolong lebih baik daripada dia. Xiaolong pasti bisa membawa Chen Nan pergi dengan mudah. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Yang Lin berbalik dan keluar dari pengepungan. Chen Nan melompat ke punggung Xiaolong memegang Xiao Chengxi, dan Xiaolong meraung lagi, dan lolongan besar menjerit semua orang di lapangan, dan banyak orang jatuh ke tanah. Sayap bayi naga menyebar, dan ada embusan angin kencang, di atas alun-alun, tiba-tiba debu menutupi langit. Itu menembak dua dewa cahaya di matanya, terbang dengan tangisan, dan bergegas menuju lebih dari 100 master dari Xian Wuchou Lege. Meskipun orang-orang ini benar-benar kuat, di hadapan keberadaan naga suci tingkat kelima yang menakutkan, mereka semua menjadi pucat. Kerumunan buru-buru mengangkat pedang mereka dan menghadapi naga yang menukik untuk mencegahnya dari dekat. Namun, kekuatan mengerikan bayi naga itu jauh dari apa yang bisa mereka pahami. Itu sekuat baja di seluruh tubuh, membuatnya sulit bagi pedang manusia untuk terluka. Namun, Xiaolong tampaknya tidak ingin melakukan pembunuhan, hanya melayang-layang di sekitar kepala orang-orang. Sayapnya seperti pedang tajam dari prajurit ilahi. Itu sangat tajam. Semua pedang pengangkat tinggi dipotong dalam sekejap, tersebar tanah. Bayi naga itu meraung lagi, suara melolong seperti guntur langit ini tampaknya memperingatkan semua orang untuk tidak bertindak gegabah, dan kemudian ia naik ke langit dan berhenti di atas alun-alun yang menghadap ke kerumunan. Chen Nan berteriak dingin dan berteriak, apakah Anda masih ingin mengepung saya? Tangan gemetaran Taoran menunjuk ke arah Chen Nan, membenci dan berkata, Chen Nan, kamu pasti bangga, dan setelah lukaku sembuh, kamu pasti akan pergi ke kerajaan Chu dan mengambil nyawamu. Chen Nan mencibir, otakmu terbakar. Dalam hal ini, kamu tidak buru-buru bersembunyi, dan berani berdiri dan berbicara tentang adegan itu, benar-benar mencari jalanmu sendiri. Meskipun Chen bukan pengkhianat, tetapi itu sama sekali tidak bertele-tele. Tuan-tuan yang bodoh, aku tidak akan pernah meninggalkan bahaya yang tersembunyi untuk diriku sendiri, Pak Tua, kamu sudah mati hari ini. Petik 2. Di bawah instruksi Chen Nan, Xiaolong menukik dan datang ke Taoran seperti lampu listrik. Chen Nan melambaikan tangan kanannya lurus ke bawah, tepi emas segera membagi Taoran menjadi dua bagian, tuan tak tertandingi yang dekat dengan kerajaan Orde Kelima terbunuh. Taoran tidak bisa dikatakan mati, tetapi sebenarnya mati di tangan seorang junior yang kekuatannya jauh lebih lemah dari miliknya. Ada banyak keributan di luar pengadilan, dan hari ini terlalu banyak kecelakaan, satu demi satu kejutan. Tuan yang tiada taranya meninggal di tangan seorang pemuda, semua orang merasa luar biasa. Saat itu, ada kekacauan di kejauhan, dan lebih dari 100 master dari Akademi Xian Wu tiba. Mereka kebetulan melihat Chen Nan meretas Taoran. Meskipun orang-orang ini secara samar-samar merasa bahwa naga itu agak menakutkan, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah naga suci yang tidak biasa. Seseorang berteriak, bunuh dia, membalas senior Tao. Petik 2. Bunuh dia. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Banyak orang menarik senjata mereka dan berteriak ke Chen Nan di udara. Chen Nan tersenyum dengan dingin, siapa yang bisa menghentikanku? Dia memerintahkan Xiaolong untuk menyelam, memuntahkan gas pedang yang ganas, pisau yang pecah terbang, darah terciprat, banyak orang yang berteriak ditusuk oleh gas pedang, dan mati. Pada saat yang sama, Xiaolong tampak marah, dan mulutnya mengeluarkan kilat besar, dan selusin orang langsung berubah menjadi abu terbang di tempat.
Belum lagi kekuatan mengerikan dari orang-orang yang begitu mengerikan, bahkan Chen Nan yang tahu sesuatu tentang hal itu membuka mulutnya dengan terkejut. Sisanya ketakutan, dan tidak ada yang berani berteriak lagi. Setelah Chen Nan kaget, dia mengantar naga itu ke langit dan berteriak, pertempuran hari ini jelas bagi semua orang, benar dan salah, semua orang tahu. Chen Mou tidak ingin banyak bicara, sekarang saya ingin pergi, ada orang-orang apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Petik 2. Lapangan itu sunyi, apakah itu jenderal setengah baya yang membalas dendam putranya, atau banyak guru di Xian Wuchou Lege, semuanya terdiam, dan pada saat ini, kekuatan adalah segalanya. Satu orang, satu naga menghalangi ribuan. Tidak ada yang berani menjawab. Chenan tertawa keras dan mengusir naga itu. Ibu kota kerajaan Jin, Chenan Megatron. Hanya dalam beberapa hari, berita itu mencapai setiap sudut daratan. Furious dan kurang jahat, pedang terbang dan naga pembunuh, satu orang bertarung melawan pasukan ribuan orang, dan 7 pedang sihir langit untuk membunuh master tingkat kelima yang tiada taranya. Berbagai gelar seperti Raja Iblis Pembunuh, Shuro yang dimandikan darah dan lainnya ditempatkan padanya, dan Chu Chen, penjaga negara, menjadi tokoh paling legendaris di generasi muda dunia budidaya. Pertempuran berdarah Chen Nan kota Kaiyuan, 10 hari telah berlalu, tetapi para praktisi masih berbicara tentang pertempuran hari itu. Anti Tian Kimodao, keterampilan Xuanxi yang misterius, membuat semua orang terpana dan menjadi fokus semua praktisi. Menjelma di luar tubuh, bayangan 7 kali lipat, membunuh dan tak terlihat, memperbaharui mereka yang terjebak dalam kematian. Kekuatan magis dari misteri ini mengejutkan banyak barang antik di timur yang telah pensiun selama bertahun-tahun, dan mereka keluar dari kebiasaan untuk menjelajahi detail hari itu. Inkarnasi keluar tubuh adalah keterampilan magis yang bahkan banyak master dari timur tidak dapat menemukan jalan mereka melalui kehidupan, tetapi itu direproduksi pada seorang pria muda di usia 20-an, yang mengejutkan. Ketika para praktisi seni bela diri timur mencapai keadaan ekstrim, konstitusi mereka akan berubah, dan pada saat ini, beberapa kekuatan magis akan sering muncul. Misalnya, Tianyantong, inkarnasi, dan sebagainya. Tetapi ini membutuhkan keterampilan dunia dan keterampilan seni bela diri yang mendalam. Tidak ada jalan pintas sama sekali. Namun, penampilan Chen Nan tampaknya menumbangkan akal sehat ini, dia menggunakan tubuh prajurit tingkat ketiga untuk menampilkan 7 pedang ajaib surga, dan 7 pedang sihir menjadi 7 bayangan. Meskipun mereka bukan inkarnasi asli, mereka hampir sama. Banyak monster tua yang fasih dalam ilmu militer sangat ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Jika mereka mahir dalam misteri misterius novel ini, kekuatan keseluruhan Wushu Timur mungkin meningkat secara dramatis. Hanya saja mereka tidak akan menebak, tidak ada yang mau melakukan keterampilan ajaib ini seumur hidup. Tidak hanya para praktisi di timur terguncang, tetapi para praktisi barat juga dikejutkan oleh penampilan Chen Nan. Menembak naga dengan busur, meretas master tingkat kelima yang tiada taranya, ini semua dari tangan seorang seniman bela diri urutan ketiga muda di timur, yang membuat mereka merasa luar biasa. Selama hampir 100 tahun, dunia latihan timur tampaknya menurun, para biku jarang keluar, dan seni bela diri jarang memiliki karakter yang menghancurkan bumi. Berbeda dengan barat, sihir dan seni bela diri makmur, dan berbagai perguruan tinggi ada di mana-mana. Ksatria naga yang kuat, penyihir yang menakutkan, satu generasi lebih kuat dari yang lain. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ada banyak seniman bela diri muda yang kuat di timur. Selain itu, Chen Nan lahir dengan pamor 7 pedang setan. Praktisi barat tampaknya telah melihat kebangkitan seni bela diri Tiongkok kuno di timur, yang membuat mereka merasa beberapa khawatir. Praktisi barat tidak akan pernah lupa bahwa di masa lalu yang jauh, para praktisi timur sangat cemerlang. Di masa lalu, ada banyak konflik antara praktisi timur dan barat, dan beberapa mimpi buruk yang tidak akan mereka lupakan. Yang paling menakutkan dari semua jenis pembudidaya bukanlah biksu timur yang misterius, bukan penyihir barat yang aneh, atau ksatria naga barat Seon, tetapi ksatria tuan timur. Banyak tuan seperti itu mirip dengan inkarnasi dari luar. Semua jenis kekuatan gaib tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Sebagian besar seniman bela diri timur yang telah berlatih hingga kondisi ekstrim telah mencapai keadaan Vajra, dan hampir sulit bagi pendekar pedang manusia untuk melukai tubuh mereka. Selain itu, basis kultivasi telah mencapai level mereka, dan mereka telah dapat secara langsung mengendalikan vitalitas langit dan bumi seperti para penyihir dan biarawan. Ditambah dengan semua jenis kekuatan magis khusus yang belum pernah terjadi, dapat dikatakan bahwa prajurit dunia yang mencapai tingkat ini hampir tak terkalahkan di dunia, dan itu adalah mimpi buruk bagi semua praktisi. Penampilan Chenan, seperti efek kupu-kupu, membuat para praktisi barat merasa sangat gelisah. Banyak orang berpikir bahwa penurunan seni bela diri Oriental akan mendapatkan kembali kejayaannya, dan era kebangkitan seni bela diri Oriental telah tiba. Chenan tidak tahu bahwa pengaruhnya dalam pertempuran berdarah di ibu kota dinasti Jin begitu besar sehingga tidak hanya menyebabkan kegemparan di dunia latihan timur, tetapi juga sangat mengguncang dunia latihan barat. Meskipun basis kultivasinya jauh dari daftar teratas, namanya sudah terkenal oleh banyak praktisi yang kuat. Pada saat ini, Chen Nan sedang berendam di mata air panas, matanya menyipit, tubuhnya santai, ekspresi santai. Lingkungannya adalah sebuah lembah dengan pemandangan yang sangat bagus, meskipun ini adalah awal musim gugur, lembah itu masih subur. Rumput yang harum di sebelah timur dipenuhi dengan kumpulan bunga-bunga liar, yang terlihat cantik tetapi bukan iblis, dan barat adalah bambu hijau, segar dan tenang.
Mata air panas ini terletak di tengah-tengah lembah, dan panas serta berkabut perlahan-lahan mengalir dari lembah. Chenan meregangkan tubuhnya di sumber air panas, merasa bahwa Sutai sangat naik turun, dan dia memandang Xiao Chengxi yang berlari di sekitar lembah dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Chengxi mengejar beberapa kupu-kupu berwarna-warni di bunga tidak jauh. Mungkin karena cuaca dingin, kupu-kupu berwarna-warni tidak lagi waspada. Dia ditangkap oleh Chengxi muda, dan dia melompat lagi dan lagi dengan gembira panggilan. Baby Dragon baru saja keluar dari mata air panas, dan sedang berbaring dengan nyaman di semak bunga kecil saat ini, mengedipkan sepasang mata besar, menatap Xiao Chengxi yang berteriak dan melompat dengan penuh minat. Pemandangan yang harmonis dan hangat di lembah. Setelah Chenan membawa Xiao Chengxi pergi dari ibu kota kerajaan Jin pada hari itu, Bayi Linglong pergi jauh ke barat, dia ingin segera kembali ke kota kebebasan. Tetapi ketika memasuki wilayah Chu, setelah beberapa pertimbangan, ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi untuk sementara waktu, dan melihat apa arah angin selanjutnya. Ada kekhawatiran tertentu tentang mengapa dia melakukan ini. Dia memenggal kepala orang-orang kaya di ibu kota kerajaan Jin, melawan tentara nasional, dan membunuh para master senior di Universitas Xianwu. Serangkaian peristiwa pertumpahan darah utama adalah semua tindakannya. Pada saat itu, Jin Guo tidak tahu bahwa dia bukan penjaga kerajaan Chu. Jika mereka bertanya kepada seseorang dari kerajaan Chu, bagaimana reaksi parlemen Chu? Tindakan apa yang akhirnya akan dilakukan Jin Guo? Chen Nan ingin melihat perkembangan situasi terlebih dahulu. Meskipun Yang Lin mengatakan bahwa Akademi Kamikaze sama sekali tidak jahat padanya dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya, dalam hal ini dia tidak bisa mempercayai siapapun. Berjarak kurang dari 100 mil dari ibu kota Chu, ini adalah jajaran gunung terkenal di negara bagian Chu dengan pemandangan yang indah dan pemandangan yang menyenangkan. Chen Nan takut bahwa stimulasi berdarah terlalu banyak pada hari itu akan meninggalkan bayangan di hati Xiao Chengxi, dan dia sengaja memilih tempat yang sempurna untuk bercocok tanam. Namun, secara tak terduga, ketahanan psikologis Xiao Chengxi luar biasa kuat. Peristiwa tragis yang terjadi hari itu tampaknya tidak memiliki pengaruh buruk padanya, dan ia sama naif dan semeriah sebelumnya. Selain itu, Chen Nan menemukan sesuatu yang istimewa. Xiao Chengxi tersandung dan tersandung beberapa kali pada hari itu, tangan dan kakinya memar dan berdarah, tetapi hanya beberapa hari kemudian luka kecil ini menghilang, tidak meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Dia dicubit biru oleh wanita menggairahkan, merobek pipinya yang bengkak, dan itu dikembalikan ke penampilan aslinya hanya dalam 1 jam, dan itu menjadi halus dan bersih. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa bakat Chen Xi berbeda, ini jelas merupakan fisik yang diimpikan oleh pembudidaya. Chen Nan pernah bertanya apakah dia mau berlatih seni bela diri, tetapi yang mengejutkan, Xiao Chengxi tidak tertarik dan tidak mau berlatih seni bela diri sama sekali. Chen Nan tidak punya pilihan selain tersenyum, dia tidak ingin memaksanya melakukan apapun, selama dia bahagia. 2 hari kemudian, Chen Nan pergi menjelajah dan mendapat berita yang luar biasa. Jin Guo benar-benar mengirim orang ke kerajaan Chu untuk menjadi pejabat tinggi, dan sangat meminta agar setan pembunuh Chen Nan diserahkan ke kerajaan Jin untuk membunuh orang yang sudah meninggal. Namun, sangat mengejutkan Chen Nan, negara Chu menolak, dan sangat mengutuk bahwa negara Jin tidak memiliki hukum dan ketertiban. Ibu kota negara bahkan dicekik oleh beberapa asap hitam yang diganggu oleh kejahatan. Bagaimanapun, Chu State adalah salah satu dari 3 negara adidaya di timur, jadi ia berusaha untuk mempertahankan Chen Nan, sehingga negara kecil seperti negara Jin tidak memiliki cara untuk melakukannya. Jika Anda ingin mengandalkan kekuatan resmi untuk menangkap Chen Nan di daratan, itu pasti tidak akan berhasil. Jika Anda diam-diam mengirim master untuk menyerang, kemungkinan besar Anda akan menarik balas dendam yang kuat dari Chu. Akhirnya, Jin Guo mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah melepaskan si pembunuh, tetapi kenyataannya itu untuk sementara waktu hilang. Chen Nan tertegun, dia benar-benar tidak mengerti mengapa kerajaan Chu akan tampil sebagai pengkhianatan, dan dia sangat sulit untuk membelanya, yang membuatnya bingung. Pada hari itu, Chen Nan jatuh melawan kerajaan Chu dan menyebabkan masalah di ibu kota kerajaan Chu, ini membuat kaisar kerajaan Chu, Chu Han, selalu dendam. Jika bukan karena monster tua itu maju, Chu Han sudah mengambil tindakan yang diperlukan. Kali ini Chen Nan menyebabkan masalah besar, Chu Han ingin hubungan air menjadi lancar, dan membiarkan Jin Guo mengirim orang untuk mengejar Chen Nan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis terakhir, dia menerima surat dari monster tua itu, dan kata-kata dalam surat itu memaksanya untuk mengubah niat aslinya. Kata-kata monster tua itu sangat singkat, hanya beberapa kata, ini sangat penting bagiku, lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Chu Han terdiam lama setelah melihat surat ini. Tentu saja dia tahu bahwa monster tua itu mengacu pada Chen Nan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang tua itu mempertahankannya lagi dan lagi. Putri sulung Chu Yue berpikir dalam-dalam, dia adalah seorang biarawan. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang kisah-kisah rahasia di dunia latihan. Dia memiliki tebakan yang samar-samar, tetapi dia tidak yakin. Chen Nan hanya tahu bahwa pertempuran berdarah ini berkecamuk antara Chu dan Jin, tetapi dia tidak tahu dan mengejutkan dunia latihan. Dia sekarang menjadi titik fokus. Ketika Chen Nan mengambil Xiao Chengxi untuk pergi dari sini, Xiao Chengxi dengan jelas menunjukkan pandangan enggan. Dia memiringkan kepalanya dan menggelengkan lengan Chen Nan dan berkata, "Saudaraku, mengapa kita harus pergi keluar? Orang-orang di luar sangat buruk, apakah kita tidak akan keluar lagi?" Petik 2.
Chen Nan bergidik dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Chengxi tidak meninggalkan bayang-bayang, tetapi pada saat ini sepertinya pemandangan tragis hari itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Tampaknya butuh waktu untuk melepaskan ikatannya. Dia membawa Xiao Chengxi untuk duduk di atas batu biru dan berkata, dunia ini sangat besar. Tentu saja ada semua jenis orang. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang memiliki hati yang buruk, tetapi kebanyakan orang masih sangat baik dan ramah. Ini hanya kecelakaan. Setelah keluar kali ini, Anda akan menemukan banyak hal indah. Petik 2. Xiao Chengxi menyandarkan kepalanya dan berkata, sungguh, apakah kebanyakan orang sangat baik? Chen-Nan tersenyum dan berkata, sungguh, terakhir kali hanya kecelakaan. Chen-Xi berkata dengan serius, tapi, mengapa saya melihat begitu banyak orang jahat dalam kecelakaan itu? Xiao Chengxi jelas masih tidak mau meninggalkan gunung, Chen-Nan memikirkan cara membuka ikatan hatinya. Ah, bagaimana mengatakannya, keadilan dan kejahatan selalu sama dengan dunia, sama seperti ada siang dan malam, beberapa hal tidak dapat diberantas. Anda melihat matahari begitu cerah, tetapi masih ada bayangan di beberapa sudut. Ini adalah apa selalu ada pertentangan dalam hukum dunia, kehidupan begitu rumit, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri. Chen-Nan berkata dengan datar, dan akhirnya tidak tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan, sehingga dewasa kecil Chen-Xi tersenyum. Chen-Xi kecil melompat dan berteriak, Chen-Xi akan menjadi matahari yang bahagia. Xiaolong membawa Chen-Nan dan Xiao Chengxi ke arah kota kebebasan atas kerajaan Chu. Dalam perjalanan, Xiao Chengxi melihat pemandangan yang mundur dengan cepat di bumi, dan tawa serta tangisan berlanjut. Segera, satu naga dan dua orang meninggalkan perbatasan barat kerajaan Chu dan memasuki 100.000 gunung di bagian tengah daratan Tianyuan. Gunung-gunung yang luas tidak terbatas, dan pemandangannya berbeda di berbagai bagian. Beberapa gunung berbentuk seperti pisau, penuh dengan puncak aneh dan gunung curam, yang membuat orang mendesah tentang keajaiban alam. Beberapa gunung lembut dan lembut, pemandangannya indah, dan puncak dan lembah hijau yang mempesona. Ratusan mil jauhnya dari kota kebebasan, Chen-Nan tiba-tiba merasakan demam di dadanya. Dia buru-buru meraih ke dalam pelukannya, dan hal panas itu tak terduga adalah peninggalan dewa kuno yang tergantung di dadanya. Pada saat ini, batu giok sebening kristal Rui memancarkan sentuhan kekudusan, dan ada gelombang fluktuasi samar-samar. Xiao Chengxi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa saudara ini? Dia berkata bahwa dia menangkap Yurui di tangannya, tetapi tiba-tiba, ups, berseru, panas. Chen-Nan buru-buru mengambilnya kembali. Dia tidak berani membiarkan Xiao Chengxi menyentuhnya secara acak untuk peninggalan dewa kuno misterius ini. Pada saat ini, bayi naga itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia memutar kerannya yang besar untuk ditonton, dan setelah melihat batu giok Rui memancarkan cahaya ilahi, tubuhnya bergetar, mengungkapkan sedikit rasa takut dan menyaksikan dewa kuno relik dengan kewaspadaan. Chen-Nan Daki, Raja Harimau Xiaoyu ketakutan ketika dia melihat batu giok Rui ini. Meskipun bayi naga tidak mencapai tingkat itu pada saat ini, itu jelas sedikit gelisah. Rahasia apa yang dimiliki Senbao ini? Udara sangat berangin, Chen-Nan berteriak keras, apakah Anda tahu asal-usul batu giok Rui ini? Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan saat terbang, dia berbalik dan menonton dari waktu ke waktu. Kenapa kamu menunjukkan tatapan waspada? Kali ini bayi naga mulai berbisik, dan pada saat yang sama, naga itu memperpanjang sepasang cakar depan untuk menggambar tanpa henti, dengan ekspresi jelas di wajahnya. Karena telah bersama Xiaolong untuk sementara waktu, Chen-Nan secara bertahap bisa berkomunikasi dengannya. Melihat ekspresi naga, dan potensi cakar gelombang www.metalnovel.com gelombang, dia mungkin mengerti artinya. Ia memberitahu Chen-Nan bahwa ia belum pernah melihat karya Jaderui ini, tetapi ia dapat merasakan kengerian Jaderui, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat mengerikan di dalamnya. Pada saat ini, Jaderui semakin panas dan semakin panas, cahayanya semakin terang dan cerah, dan Xiao Chengxi semakin penasaran. Dia ingin menyentuhnya dan sedikit takut, berkata, saudaraku, apa ini, bagaimana rasanya ada seseorang di dalam Yale? Petik 2. Ah, Chen-Nan terkejut dan bertanya dengan cepat, apa yang kamu dengar? Chen-Xi mendengarkan dengan cermat untuk sementara waktu, dan berkata, tidak terdengar, sepertinya suara wanita. Chen-Nan terkejut, Chen-Xi bisa mendengar suara seorang wanita. Apa artinya itu? Apakah benar ada wanita yang gagal di Yurui? Ini konyol. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kesadaran spiritual yang luar biasa dari Xiao Chengxi. Xiao Chengxi bahkan mendengar suara misterius di Yurui ketika dia tidak bisa merasakannya, dan dia hanya mendengar suara seorang wanita dalam tidurnya sejak zaman kuno. Dari peninggalan para dewa, pada saat ini, Chen-Nan tiba-tiba menemukan arah barat daya, dan ada kedalaman hitam gelap di gunung, di mana sepertinya ada awan hitam. Di bawah langit yang cerah, hanya ada awan gelap, yang tampak sangat tiba-tiba. Xiao Chengxi jelas juga melihatnya. Dia melihatnya lagi dan berkata, saudaraku, awan gelap itu sangat aneh, itu memberikan perasaan kusam dan menakutkan. Chen-Nan mengangguk, dia juga punya perasaan itu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika mereka terus terbang hingga puluhan mil, dia menemukan jejak anomali. Suhu peninggalan dewa kuno secara bertahap turun, tidak lagi bercahaya, memanas, dan kembali ke keadaan semula. Chen-Nan memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa saat dia berkata kepada Xiaolong, bayi naga kembali di jalan asli, saya ingin melihat apa yang aneh di tempat itu sekarang.
Xiaolong kembali di sepanjang jalan asli, dan jade Rui semakin panas dan lebih panas seperti yang diharapkan oleh Chen Nan, dan sekali lagi memancarkan cahaya suci. Setelah munculnya awan hitam, peninggalan dewa kuno ini menjadi sangat panas, memancarkan cahaya ilahi yang kuat. Cukup yakin, itu benar-benar ada hubungannya dengan awan gelap itu, kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Saudaraku, mengapa ini terjadi? Adakah di awan gelap yang menggemakan jade Rui ini? Chen Nan bergidik di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, sepertinya ada beberapa hal misterius yang tidak diketahui di sana, tetapi masih belum pasti. Dia menepuk punggung naga dan berkata, Bayi naga, saya ingin Anda membawa saya untuk melihatnya. Anda terbang cepat seperti kilat. Jika ada bahaya kemudian, bisakah Anda melarikan diri pertama kali? Petik 2. Xiaolong adalah Raja Naga. Dia hampir tak terkalahkan pada waktu biasa. Dia sangat tidak puas ketika mendengar kata, melarikan diri, tetapi dia mengangguk dan menjawab Chen Nan. Yah, mari kita melihat masa lalu dan menjelajahi apa yang aneh di sana. Xiaolong tidak peduli dengan awan hitam yang jaraknya puluhan mil pada awalnya, tapi kemudian sepertinya merasakan sesuatu, dan secara bertahap menjadi lebih berhati-hati, dengan cepat menuruni ketinggian terbang, dan bergerak ke arah gunung dengan hati-hati. Ketika itu kurang dari 10 mil dari gunung dikelilingi oleh awan gelap, Chen Nan merasakan rasa gelisah yang kuat, ada gelombang aneh di depannya, yang membuat orang merasakan getaran dari jiwa dan dingin dari dia. Bagian bawah hatiku naik. Xiao Chengxi menyusut dari lengan Chen Nan dan berbisik, saudaraku, aku takut. Jangan takut, Chengxi melindungimu. Setelah merasakan gelombang aneh di depan, Xiaolong menjadi gelisah, dan matanya terus waspada, dan kecepatan terbangnya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Ketika Anda berada 5 mil jauhnya dari gunung, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan di depan, di kaki gunung adalah sebuah lembah, dan awan hitam pekat muncul dari lembah. Awan hitam yang mengelilingi seluruh gunung datang dari permukaan, bukan dari langit. Setelah tiba di sini, Chen Nan jelas merasakan perasaan penindasan yang kuat, sebuah paksaan besar membuatnya merasakan jantung berdebar dan membuatnya merasakan getaran dari jiwanya. Saudaraku, aku sangat takut, sepertinya ada iblis yang kuat. Xiao Chengxi berbisik, Chen Nan yakin akan kesadaran rohaninya. Fisik Xiao Chengxi berbeda dari orang biasa, dan perasaannya tidak akan salah. Selain itu, dia juga merasakan fluktuasi horor di depan, dan tampaknya benar-benar ada kehadiran yang tidak biasa di sana. Pada saat ini, Xiaolong sudah merasakan tekanan besar di depannya, itu mengejutkan tenang, tapi itu sedikit gelisah di matanya. Itu tidak maju, berdiri diam dan menonton di udara. Pada saat ini, cahaya dari Yurui menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala, itu bergidik dengan lembut, seolah-olah ada kehidupan. Chen Nan ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia datang. Cahaya yang menyilaukan berlanjut selama seperempat jam, tetapi Yurui tidak berubah secara khusus, cahaya yang memancar keluar secara bertahap menjadi lebih damai, dan berhenti berdetak. Namun, cahaya yang dipancarkannya lebih suci, dan pancaran suci seperti air menyelimuti Chen Nan, Chen Xi dan Xiaolong. Cahaya suci samar tidak lagi menyebar keluar, dan keduanya, seekor naga, ditutupi dengan lapisan baju besi suci. Setelah dikelilingi oleh sinar suci ini, Xiao Chengxi tampaknya tidak lagi merasakan ketakutan seperti yang baru saja dia lakukan, dan dia perlahan-lahan santai. Xiaolong juga tampak jauh lebih tenang, dan kegelisahan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan kembali ke keadaan semula. Chen Nan merasakan yang paling dalam, Yurui tergantung di dadanya, cahaya lembut itu tampaknya menetralkan fluktuasi yang mengerikan, dan pada saat yang sama, arus hangat merasuki tubuhnya, benar-benar menghilangkan rasa takutnya. Dia sedikit terkejut, fluktuasi yang keluar dari Yurui tampaknya bertolak belakang dengan fluktuasi teror yang terungkap di lembah di depan. Fluktuasi yang diungkapkan oleh harta kuno sebagian besar adalah kekuatan abadi, dan fluktuasi teror di depan jelas-jelas bias terhadap kekuatan iblis. Dari sudut pandang ini, tampaknya benar-benar ada setan kuat yang bersembunyi di depan, atau harta sihir yang kuat. Jika Chen Xi tidak ada, Chen Nan pasti akan maju untuk menjelajahinya untuk menyelesaikan kebingungan. Tapi sekarang dia tidak sendirian, dan dia tidak bisa mengambil risiko Xiao Chengxi. Ketika dia memutuskan apakah akan mundur, ada aroma samar di depannya, seperti mus biru, hati yang menyegarkan. Mata Xiaolong berbinar sekaligus, seolah-olah dia telah melupakan kecemasan yang kuat bahwa dia baru saja menjilat mulutnya, penuh kegembiraan. Chen Nan juga bergerak, dan aroma wewangian di depannya bahkan menyebabkan naga kecil menelan, yang dapat membuat orang-orang yang suka tiancai di bawah memiliki kinerja seperti itu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa harus ada makhluk abadi di depan. Digali, Xiao Chengxi tidak makan kembang api di bumi, itulah yang dia butuhkan. Di tempat misterius dan tak terduga ini dan berbahaya, ada harta surga dan bumi, dan Chen Nan tidak terkejut sama sekali, banyak peri ini tumbuh di tempat-tempat aneh. Xiao Chengxi tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat penampilan bayi naga yang akan kehabisan air, jangan hanya memakannya, itu berbahaya di depan kita, kita tidak bisa lewat. Xiaolong menjilat mulutnya dan melihat kembali ke Chen Nan, seolah mencari pendapatnya apakah dia harus lulus. Chen Nan berpikir sejenak dan berkata, hati-hati melihat masa lalu. Jika ada bahaya, kita harus mundur seperti kilat. Xiaolong mengangguk, lalu terbang ke depan dengan hati-hati ke tanah. Saat lembah semakin dekat dan dekat, fluktuasi teror di lembah semakin kuat dan kuat.
Ketika itu kurang dari setengah mil dari Taniguchi, Chen Nan akhirnya sepenuhnya memahami sifat awan hitam dan kabut. Itu bukan awan dan kabut. Itu energi magis murni yang luar biasa. Gelombang teror adalah aliran energi magis. Ini tidak bisa dipercaya, dan awan yang menghantui seluruh gunung ternyata adalah energi magis yang mengerikan. Fakta-fakta itu menumbangkan dugaan asli Chen Nan. Dia mengira ada kawah rendah di lembah, dekat kawah itu ada monster yang kuat, atau harta sihir yang terkubur, awan hitam melayang dari gunung berapi. Tapi setelah kontak dekat, dia menemukan sesuatu yang salah, dan melalui induksi mesin Qi, dia menemukan bahwa itu bukan awan sama sekali, tetapi energi sihir murni. Tempat apa ini? Bukannya pintu masuk neraka. Apakah gelombang teror yang luar biasa kuat melintasi neraka? Chen Nan merasa sedikit kedinginan, dia benar-benar tidak ingin bergerak maju lagi, ini bukan pengecut, tetapi dia tahu bagaimana bergerak maju dan mundur. Tapi Xiaolong tidak berpikir begitu. Sebelum perintah masa depan Chen Nan, dia tiba-tiba dipercepat dan terbang ke lembah seperti kilat. Meskipun Baby Dragon tahu bahwa itu pasti tempat yang mengerikan, ia ingin bergegas dengan kecepatan kilat, dan kemudian berhenti dengan kilat. Dalam sekejap mata, Xiaolong bergegas ke Taniguchi, Chen Nan dengan enggan menepuk tulang belakang Xiaolong, membiarkannya lebih hati-hati. Baby Long sepertinya merasa terlalu gegabah, dan itu melambat dan terbang dengan hati-hati. Setan Qi di lembah melonjak dan gelap. Cahaya yang masuk melalui setan bergulir Qi di langit sangat redup, hampir tidak memungkinkan orang untuk melihat pemandangan di dalam. Lembah itu adalah gambaran yang tragis, penuh tulang, dan api fosfornya. Redup, memperlihatkan napas kematian yang kuat. Chen Nan merasakan kulit kepala mati rasa untuk sementara waktu, dan itu benar-benar tampak seperti pintu masuk neraka. Xiao Chengxi bergidik, saudaraku, ayo pergi, terlalu menakutkan di sini, aku merasakan kekuatan destruktif di sini. Chen Nan menutup matanya dengan tangannya dan berkata, Chengxi tidak takut, kami akan segera pergi dari sini. Aroma samar adalah satu-satunya tanda kemarahan di lembah. Xiaolong terus berbaris menuju sumber aroma di bawah indikasi Chen Nan. Tetapi pada saat ini menjadi sangat hati-hati, dan sepasang mata besar menyaksikan pergerakan dunia luar dengan kewaspadaan. Pada awalnya, Chen Nan masih sangat khawatir tentang apakah dia bisa menahan erosi energi sihir, tetapi dia menemukan bahwa ada perlindungan mulia suci Gyokrui, dan energi sihir itu tidak dapat berdampak pada mereka sama sekali. Lembah ini sangat luas, dan Xiaolong telah terbang lebih dari 1 mil, dan belum mencapai sumber wewangian. Di lembah yang luas ini, setiap inci tanah ditutupi dengan tulang. Chen Nan semakin terkejut, tidak hanya sisa-sisa monster besar yang belum pernah terlihat di tanah, tetapi juga tengkorak raksasa dan tulang naga. Gambar-gambar mengerikan dan adegan mengerikan. Tengkorak raksasa sebagian besar ditumpuk bersama-sama, masing-masing tengkorak lebih besar dari rumah, selusin tengkorak raksasa ditumpuk bersama seperti bukit. Chen Nan telah menemukan tidak kurang dari 10 gunung tengkorak manusia. Selain itu, ada banyak gunung tulang naga yang dibentuk oleh tulang mati naga raksasa. Tempat ini benar-benar tempat yang mengerikan. Sedikit lebih banyak cahaya datang dari tanah, dan sedikit cahaya datang dari ribuan tulang mati di tanah. Murid-murid Chen Nan menyusut, dan dia menemukan beberapa sisa-sisa para dewa, dan potongan-potongan para dewa yang tersebar berserakan dan berserakan. Satu tempat, dia tidak bisa mempercayainya. Jika bukan karena tulang para dewa kuno yang dia hubungi sebelumnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa tulang putih yang memancarkan kekudusan yang samar akan menjadi tulang dewa. Mungkin ada 4 atau 5 mayat dewa yang tersebar di tumpukan tulang, mengungkapkan cahaya redup, membuat tempat kematian ini tampak sangat aneh. Hati Chen Nan dipenuhi dengan ombak besar, tidak hanya tengkorak raksasa yang ganas, lunas naga yang kuat, tetapi juga sisa-sisa Tuhan. Tempat apa ini? Tidak takut pada langit, bukan bumi. Bayi naga yang sangat bangga itu juga tampaknya merasa tidak nyaman, karena bahkan menemukan banyak sisa-sisa naga suci di antara ribuan tulang yang mati. Chen Nan menemukan bahwa Xiaolong tampak gelisah dan menepuknya dengan lembut, menunjukkan bahwa ia seharusnya tidak takut. Pada saat ini, Chen Nan secara bertahap menjadi tenang dan mulai mengamati dengan seksama. Dia telah mencari-cari rahasia yang menghancurkan bumi ribuan tahun yang lalu, menjelajahi mengapa banyak dewa yang kuat mati, dan mengapa dia bisa bangkit dari dewa dan kuburan kuno. Tapi dia belum menemukan petunjuk, kebenaran masa lalu tampaknya telah dimusnahkan dalam sejarah, tanpa meninggalkan jejak. Namun, baru hari ini, tepat di depannya, dia benar-benar menemukan beberapa mayat Tuhan di tempat kematian ini. Chen Nan samar-samar merasa seolah-olah dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari sini dan mendapatkan petunjuk. Saat itulah Xiaolong terbang ke sumber wewangian, dan di Gunung Tulang Putih, seluruh tubuh bunga tunggal berwarna merah darah berakar pada bubuk tulang fluorescen. Batang bunga berwarna merah darah, daun berwarna merah darah, dan bunga berwarna merah darah sangat aneh di atas gunung Bonsensen. Bunga-bunga merah darah sangat menawan, dan ada semburan aroma, mengungkapkan lampu merah, dan sekitar 3 kaki penuh. Dengan cahaya merah, Chen Nan mengerutkan kening, dan dia ingat semacam kejahatan jahat yang melegenda, bunga kematian. Legenda mengatakan bahwa makhluk jahat yang langka ini lahir di kuburan massal dan digunakan untuk menyerap roh mayat hidup setelah tumbuh dewasa. Meskipun memancarkan aroma yang kaya, itu adalah kejahatan yang paling jahat di dunia, terlepas dari manusia, hewan, tumbuhan, dan pohon. Kematian segera, akhirnya adalah kejahatan.
Mungkin ada bunga kematian muncul di sini. Chen Nan tidak terkejut sama sekali, tulang putih tak berujung dan napas kematian yang kuat lebih cocok untuk pertumbuhannya daripada di sini. Hanya saja dia sedikit berduka. Awalnya dia mengira ada susu surgawi, buah suci, dan bahan-bahan alami lainnya serta harta karun. Tanpa diduga, dia menemui hal-hal paling jahat di dunia. Baby Dragon telah lama menjadi peramal, dan juga merasakan bahwa bunga kematian bukanlah hal yang menguntungkan, dan tampaknya tidak mau. Secara relatif, Chen Nan lebih peduli tentang rahasia jadi yang mematikan ini. Seperti apa tempat ini? Beberapa tulang mati di tanah telah berubah menjadi tepung tulang, sementara yang lain masih sangat sulit dilihat dari tepung tulang, jadi ini telah ada setidaknya ribuan tahun. Chen Nan perlu menjelajahi kebenaran 10.000 tahun yang lalu, sulit baginya untuk menentukan apakah jadi ini telah mengalami 10.000 tahun. Fluktuasi mengerikan di lembah mengingatkan dua orang dan satu naga, ini sama sekali bukan hal yang baik, dan energi sihir gelap terus-menerus melonjak. Munculnya beberapa kerangka tubuh mengubah gagasan Chen Nan untuk pergi lebih awal. Karena mereka semua sudah masuk dan menemukan rahasia besar, dia ingin meneliti dengan cermat. Dia menginstruksikan bayi naga untuk terus maju ke bagian terdalam lembah. Meskipun naga sudah muncul warna ketakutan, itu masih terbang ke depan sesuai dengan instruksi Chen Nan. Dalam prosesnya, Chen Nan terus menutupi mata Xiao Chengxi, mencegahnya melihat pemandangan di lembah, takut membuatnya takut. Tidak jauh dari situ, Chen Nan menemukan banyak tulang besar dan aneh, tetapi aku tidak tahu apa yang tersisa dari beberapa makhluk, dan beberapa di antaranya benar-benar hitam, dan kupikir itu adalah batu bukit hitam tanpa identifikasi yang cermat. Selama waktu ini ia menemukan beberapa tulang dewa lagi, kali ini ia mendapat panen yang luar biasa. Tulang-tulang yang ditemukan sebelumnya telah tersebar dan sulit untuk menemukan petunjuk yang berguna. Dari 3 tulang dewa yang ditemukan kali ini, 2 di antaranya masih utuh. Chen Nan menemukan mengapa mereka mati di kedua tulang ini. Ada 5 lubang jari yang mengejutkan di atas tengkorak mayat, yang sebenarnya dibunuh oleh seorang pria. Ada lubang seukuran kepalan tangan di tulang dada tubuh kerangka lainnya. Bisa dibayangkan bahwa dewa ini diambil dari hatinya oleh kehidupan. Chen Nan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya. Kematian kedua dewa itu sangat menyedihkan, tampaknya mereka tidak setingkat lawan, yang membuatnya merasa menyeramkan. Tiba-tiba, Chen Nan merasakan krisis besar di hatinya, dan ketakutan yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Pada saat ini, ada napas kematian yang tebal, dan naga kecil itu sedikit bergidik, jika tidak mendarat di tulang, itu pasti akan mempengaruhi penerbangan. Chen Si gemetar, saudaraku. Diam, kata Chen Nan dengan suara kecil, jangan bicara. Baru kemudian dia menyadari bahwa bayi naga membawanya ke bagian terdalam lembah, dan tebing-tebing tajam di depan mereka menghalangi jalan mereka. Gas ajaib itu melonjak, dan sebuah lubang besar terbuka di bawah tebing. Dari sana gas ajaib itu keluar sebentar-sebentar. Chen Nan sangat ngeri, sumber energi sihir ada di sini. Lubang gelap tampaknya memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Chen Nanyu melihatnya dan merasa lebih ketakutan. Jiwanya sepertinya tertarik padanya. Dia merasa seperti tenggelam dan hancur. Dia ingin memalingkan muka, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, dia ketakutan. Chen Nan berjuang terus-menerus, tetapi tidak berhasil di tempat kematian ini, dia tidak bisa bergerak sedikitpun, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Akhirnya dia menyadari bahwa paksaan mental rakus di gua menyelimutinya, dan dia bahkan lebih ketakutan, mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiaolong tampaknya dikunci oleh tekanan mental yang tidak relevan, dan dia berjuang keras, tapi sayangnya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya Chen Chen dalam pelukan Chen Nan yang bisa bergerak. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun saat ini, dia masih merasakan fluktuasi teror yang lebih kuat dan lebih kuat. Dia ketakutan dan meletakkan kepalanya dengan kuat di dada Chen Nan. Hati Chen Nan bergerak, mengapa anak yang paling lemah tidak terpengaruh. Dia tidak lagi berjuang, perlahan-lahan rileks tubuhnya, dan Suan Gong tubuhnya berhenti bekerja. Dia mampu bergerak dalam sekejap, benar-benar seperti yang dia duga, paksaan spiritual yang arogan hanya membatasi kekuatan yang kuat untuk melawannya. Dia berbisik kepada bayi naga, jangan melawan, coba rileks dirimu, dan kamu akan dapat melanjutkan tindakan perlahan. Pada saat ini, Chen Nan sedang berpikir cepat, meskipun ada ketakutan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa sumber energi sihir mengerikan, di dalam lubang hitam, ada keberadaan yang sangat kuat dan menakutkan. Dia benar-benar merasakannya, paksaan spiritual yang membayangi diberikan oleh keberadaan terkuat. Meskipun fluktuasi spiritual tidak ada, dia tidak ragu tentang kekuatan dan kengerian dari keberadaan yang mengerikan itu. Dalam sekejap, Chen Nan memikirkan berbagai kemungkinan. Keberadaan mengerikan di gua kemungkinan besar adalah pencipta tanah kematian ini. Ribuan tulang mati di seluruh lembah disebabkan oleh tangannya sendiri. Dia adalah penghancuran iblis. Jika dugaan ini benar, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Raja Iblis ini, dan tak terhitung raksasa, naga, naga suci, dan dewa manusia telah rusak di tangannya. Saat Chen Nan berpikir, dia tiba-tiba mendengar bisikan berbisik, cepatlah, kabur dari sini. Dia terkejut, ini adalah suara wanita, sepertinya itu terdengar di dalam hatinya. Pada saat ini, Yurui tiba-tiba bergidik, dan cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba redup. Chen Nan mengerti, memanggil harta dari dewa kuno, Jade Rui memperingatkan. Pada saat ini, sejumlah besar gas ajaib tiba-tiba meledak ke gua gelap di depan, dan cahaya merah darah menyala di gua.
Dengan cahaya suram yang tidak begitu terang, Chenan melihat pemandangan di dalam, kepalanya meledak, dia merasa ketakutan, dan semua rambut dingin di tubuhnya didirikan. Sebuah hantu tinggi berdiri miring di lubang, mata kanan tertutup, dan setengah dari kepala, termasuk setengah kiri dan mata kiri, telah rusak. Di bagian lain kepala yang utuh adalah rambut merah darah panjang pinggang, dan tampaknya mungkin untuk melihat plasma otak putih ternoda pada rambut darah. Mata, telinga, hidung, dan mulut yang tersisa sempurna-sempurna jika diwarnai dengan sedikit darah dan plasma otak. Jika orang ini tidak kehilangan separuh kepalanya gelombang www.metalnovel.com gelombang disebut kecantikan terakhir, pria. Pakaian yang rusak di tubuhnya ditutupi dengan noda darah, warna aslinya tidak bisa dilihat, dan gayanya tampak sangat tua. Bahkan Chen Nan, yang akrab dengan sejarah daratan dan 10.000 tahun yang lalu, tidak tahu era mana yang dikenakan pria itu. Tidak satu pun dari hal-hal di atas yang menyebabkan Chen Nan merasa takut dan kaget. Alasan mengapa ia ketakutan adalah karena ada beberapa pasang sayap di belakang pria itu, yang merupakan simbol iblis dan malaikat barat. Laki-laki dengan kepala lumpuh memiliki dua sayap putih di sebelah kiri dan sayap abu-abu hitam di sebelah kanan. Warna sayap di kedua sisi berbeda. Dewa Iblis. Dalam sekejap, dua kata ini muncul di hati Chen Nan. Semua malaikat dalam mitos dan legenda barat tidak memiliki sayap dua warna, hanya dewa dan setan tertua yang akan memiliki anomali yang tidak terduga. Ada luka besar yang mengejutkan di sisi kiri dan kanan perut iblis dengan kepala, dan punggung yang telah diperpanjang ke belakang, dapat ditebak bahwa itu harus terhubung ke akar sayapnya. Saya lebih jauh dapat menebak asal-usul kedua luka ini, yang pastinya disebabkan oleh sayap yang terkoyak oleh kehidupan. Dia memiliki beberapa pasang sayap yang tidak bisa ditebak. Dada dewa yang tidak dikenal ini adalah lubang berdarah besar, hatinya sebenarnya ditarik keluar, tetapi dadanya sekarang berfluktuasi pada saat ini, ia masih hidup. Lampu merah muncul di gua karena cahaya dari darah para dewa dan setan yang disemprotkan dari lubang berdarah besar di hatinya. Darah para dewa dan setan tumpah di tanah, dan gua itu jatuh ke dalam kegelapan lagi, dan ki iblis di gua itu melonjak. Pada saat ini, Chen Nan hampir pingsan, dia benar-benar melihat iblis legendaris. Iblis yang hancur itu masih hidup, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa bahaya besar perlahan-lahan mendekat, dan dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, naga itu melanjutkan tindakannya. Pada saat ini, ia sudah ketakutan. Sebelum menunggu perintah Chen Nan, ia melebarkan sayapnya dan melonjak ke langit, terbang keluar dari lembah seperti kilat. Ketika Xiaolong membawa Chen Nan dan Xiao Chengxi menjauh dari Deat jadi lebih dari selusin mil, lampu merah kecil menyala di lubang hitam besar di bawah tebing terdalam lembah kematian. Ada keheningan di lembah. Setelah Xiaolong terbang sejauh 100 mil, Chen Nan menarik napas, dan dia merasakan perasaan krisis yang hebat menghilang. Baru saja dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Mungkin satu langkah lagi, bencana akan ada di kepalanya. Meskipun itu hanya periode waktu yang singkat, Chen Nan benar-benar merasa seperti kelahiran kembali. Xiao Chengxi juga memiliki pandangan yang melekat, meskipun dia ditutupi oleh mata Chen Nan dan tidak melihat apa-apa, dia benar-benar merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Saudaraku, aku benar-benar ketakutan tadi. Aku merasa ada kekuatan dahsyat di sana yang tampaknya mampu menghancurkan dunia, begitu mengerikan. Chen Nan menepuk tulang punggungnya dengan lembut, menghibur, kami tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Xiaolong tampaknya baru saja pulih dari ketakutannya. Setelah mendengar kata-kata Chen Nan, dia bergegas untuk melihat-lihat dengan ketakutan yang masih ada, dan kemudian mengangguk. Terbang naga, ratusan mil jauhnya dalam sekejap, kota dosa sudah terlihat. Chen Nan tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap kota, tetapi selama sisa hidupnya, ia memiliki perasaan pulang pada saat ini. Dia berkata kepada Xiao Chengxi, lihat, yang di depan dikelilingi oleh pegunungan hijau dan dikelilingi oleh air hijau kota yang indah adalah tujuan kami, dan kami akan tinggal di sana di masa depan. Petik 2. Chengxi kecil mengangguk dengan licik, berkata, ini berbeda dari kota-kota yang saya lihat di jalan. Sangat indah di sini. Chengxi sangat menyukainya. Sama seperti itu, Chen Nan tersenyum. Dia tidak ingin menjadi terlalu flamboyan. Setelah mendekati kota kejahatan, dia ingin memerintahkan Xiaolong untuk mendarat di luar kota. Dia ingin berjalan ke kota dengan Chengxi. Tetapi pada saat ini, dua naga terbang bergegas ke arah Akademi Senfeng, dan terbang ke arahnya dengan cepat, dan muncul di matanya dalam sekejap mata. Chen Nan tidak asing dengan kedua orang ini. Dia juga telah mengambil naga terbang dari dua orang ini belum lama ini dan bergegas ke Universitas Xianwu dengan mereka untuk berpartisipasi dalam pertandingan pemanasan. Dua naga terbang gemetar di depan Xiaolong, gemetar di udara. Wajah kedua ksatria naga itu penuh kegembiraan, dan salah satu dari mereka berkata, Kakak Chen, kamu akhirnya kembali. Wakil dekan berbicara tentang kamu setiap hari. Dia, Chen Nan membeku, berkata, mengapa orang tua yang berbahaya dan tak tahu malu itu memikirkan aku? Ksatria naga lain berkata, wakil dekan sangat mengkhawatirkan Anda, karena khawatir Anda akan dalam bahaya, dan banyak orang telah dikirim untuk menemukan Anda dalam beberapa hari terakhir. Apa yang orang tua mati ini ingin lawan? Oke, kami tidak akan menunda waktu saudara Chen. Dekan berkata, jika ada yang menemukan Anda, segera kembali ke Senfeng College. Chen Nan memikirkannya dan berjanji, oke.
Setelah datang ke San Feng Lege, Xiao Chengxi memandang ke timur dan barat dengan rasa ingin tahu. Dia merasa sangat baru di universitas terkenal ini, yang meliputi area yang sangat luas seperti Miyagi. Di tengah jalan, banyak siswa San Feng Lege berbicara tentang Chen Nan, tetapi kali ini mereka tidak lagi membicarakan desas-desus buruk, buih, seperti sebelumnya. Mata setiap orang sangat rumit. Berita tentang pertempuran Chen Nan di ibu kota Jin telah lama dibawa kembali ke kota kebebasan dengan beberapa orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pemanasan, dan para siswa di kampus secara alami menyadarinya. Semua orang di akademi tidak berharap bahwa sampah terkenal itu memiliki identitas yang lebih menonjol. Ternyata adalah Chuguoki yang membungkuk busur untuk menembak naga. Menembak naga tingkat keempat, dan memotong master tingkat 5 yang tiada taranya Chen Nan telah menyebabkan gangguan besar sehingga menjadi legenda di generasi yang lebih muda. Sebagian besar siswa di San Feng Lege telah mengubah persepsi mereka tentang dirinya, tetapi di masa lalu, karena hubungan yang terbentuk sebelumnya dengan sampah, banyak orang merasa rumit tentangnya. Chen Nan merasakan mata aneh orang-orang di jalan. Dia tersenyum tak berdaya dan berjalan ke kantor wakil dekan memegang Xiao Chengxi. Fajar pagi yang indah dan indah memiliki pesona yang luar biasa. Sekarang Chen Nan dapat dianggap sebagai legenda terakhir, tetapi dia masih menyambar banyak pemandangan dari Chen Nan. Hampir semua orang di jalan tidak bisa tidak memuji dia dengan tulus, malaikat kecil. Jika bukan karena status Chen Nan saat ini, banyak gadis ingin melangkah maju dan memeluk Xiao Chengxi. Chen Nan mendorong membuka pintu wakil dekan dan tersenyum dan berkata, "Tuan dekan, apakah Anda baik-baik saja dengan saya?" Xiao Chengxi berkata dengan manis, "Orang tua yang baik." Wakil presiden memandang Xiao Chengxi dengan takjub, menyentuh wajah kecilnya dengan menyayanginya, dan berkata kepada Chen Nan, "Untuk anak ini Anda membuka cincin pembunuhan di ibu kota kerajaan Jin." Chen Nan menjawab, "Ya." Kemudian dia menurunkan Xiao Chengxi dan berkata kepadanya, "Chengxi, kamu pergi ke halaman dengan beberapa saudara perempuan untuk bermain, oke?" Dia tahu bahwa dekan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia mengatakan bahwa itu mungkin melibatkan beberapa topik yang tidak nyaman yang didengar Chengxi. "Oke." Xiao Chengxi bangkit. Atas sinyal dari wakil dekan, dua gadis di rumah sakit menyambut Xiao Chengxi sambil tersenyum. "Aduh," desah halaman itu menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tahu berapa banyak bencana yang telah kamu hancurkan? Bertempurlah melawan tentara di ibu kota suatu negara, dan buka lingkaran pembunuhan, kamu benar-benar berani. Jangan melihat negara Chu untuk melindungimu sekarang. Tetapi Anda harus menyadari hubungan mereka yang sebenarnya dengan Anda. Jika suatu hari Anda tidak mengizinkan mereka, mereka akan mengubah wajah mereka dan ingin menangkap Anda." Chen Nan mengangguk dan berkata, "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain." Wakil dekan menghela nafas, "Ini adalah sesuatu yang Chu Guo bantu denganmu. Kamu tidak akan mendapat masalah untuk sementara waktu. Tapi apakah kamu tahu bahwa kamu masih dalam bahaya? Saudara Ksatria Naga yang dipenggal olehmu di ibu kota kerajaan Jin di antara para siswa Akademi Ares, dia jelas merupakan salah satu dari master terbaik. Dia telah mengancam akan menghancurkanmu dalam kontes kuat muda di Akademi Kamikaze 3 bulan kemudian." Petik 2. Chen Nan mencibir, aku tidak suka menimbulkan masalah, itu tidak berarti aku takut pada banyak hal. Jika dia benar-benar datang ke pintu, dia akan berakhir dengan saudaranya." Wakil dekan menggaruk janggutnya dan menggelengkan kepalanya, dia memiliki pengaruh tertentu di antara para siswa Akademi Ares. Banyak master yang akrab dengannya. Ketika Anda bertarung dengannya, Anda tidak diperbolehkan memiliki orang lain mengganggu. Petik 2. Mengambil praktik Chen Nan saat ini sebagai contoh, bahkan jika ia dikepung, ia dapat dengan tenang melarikan diri. Tetapi sekarang dia memiliki sedikit fajar di sampingnya, dan dia tidak lagi dapat riang seperti dulu. Dekan melanjutkan, "Ini bukan ancaman terbesar Anda. Ancaman terbesar Anda berasal dari Xian Wu Lege. Anda meretas hingga mati pendahulunya, taoran yang akan memasuki jajaran master yang tak ada bandingannya. Teman dan muridnya tidak akan pernah Anda membiarkannya pergi. Selain itu, Anda memamerkan kekuatan di depan lebih dari 100 master dari Xian Wu Lege, yang sangat menggagalkan antusiasme mereka. Ketika insiden ini diteruskan ke kampus, banyak orang merasa bahwa wajah Universitas Xian Wu adalah kerugian besar. Anda telah menyinggung Anda. Setengah Akademi Xian Wu." Petik 2. Chen Nan sedikit mengernyit, dan berkata, "Kadang-kadang orang benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Saya pikir jika semuanya kembali, saya akan melakukan itu." Selanjutnya, wakil dekan bertanya kepada Chen Nan secara terperinci tentang apa yang terjadi hari itu. Ketika dia mengetahui bahwa 7 pedang sihir Niantian adalah keterampilan 9 kematian, dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Anda tidak bisa benar-benar menjadi inkarnasi jika Anda tidak mencapai puncak KTT. Tetapi mulai sekarang, Anda harus berhati-hati. Beberapa orang tua di dunia latihan sangat terkejut dengan latihan Anda. Beberapa orang sangat ingin mendapatkan pandangan sekilas. Mungkin segera seseorang akan menemukanmu." Petik 2. Chen Nan merasakan sakit kepala, dia tidak menyangka bahwa pertempuran kota Jinyuan Kaiyuan telah menyebabkan begitu banyak masalah, pengaruhnya tidak hanya mengejutkan kedua negara, tetapi juga mengganggu banyak monster tua di dunia budidaya. Hampir setengah jam percakapan, dekan meyakinkan Chen Nan bahwa selama dia tidak meninggalkan kota dosa, Akademi Kamikaze akan dapat melindungi keselamatannya. Meskipun pasukan lain besar, sulit untuk menyebar liar di kota kebebasan. Chen Nan tahu bahwa apa yang dia katakan tidak salah,
dan kota Dosa memiliki lokasi geografis khusus dan merupakan kota penghubung yang menghubungkan benua timur dan barat, kecuali kedua benua pergi ke pertempuran penuh, tidak ada negara yang berani menyerang di sini. Bagaimanapun, ini adalah zona sensitif, dan semua negara di dua benua tidak berani memimpin. Sekolah kamikaze memiliki status khusus di kota kejahatan, bahkan sebagai pelindung kota, kehendaknya mewakili kehendak seluruh kota. Jika mereka memutuskan untuk melindungi Chenan, sulit bagi kekuatan eksternal untuk mencapai tentakel mereka. Bahkan pasukan non-negara seperti Xianwu, Dewa Perang dan lainnya tidak berani menarik janggut mereka. Naga kuat yang disebut tidak menekan ular kepala, belum lagi bahwa Akademi Kamikaze sendiri adalah seekor naga. Tentu saja, perlindungan yang melelahkan wakil dekan Chen Nan datang pada harga, dan dia diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penelitian dari perguruan tinggi di masa depan. Setelah berulang kali ditanya Chen Nan, wakil presiden memintanya bersumpah untuk tidak pernah memberitahu pihak ketiga sebelum memberitahunya bahwa penelitian besar dan misterius ini ternyata merupakan pendewaan bagi orang-orang. Seorang master-master di kampus mengambil mayat dewa kuno di pegunungan di daratan tengah lebih dari 100 tahun yang lalu dan membawanya kembali ke kampus. Dalam 100 tahun terakhir, beberapa hantu dari Akademi Shen Feng telah mempelajari struktur tulang dewa kuno, mencoba menemukan perbedaan antara tulang dewa dan manusia. Setelah 100 tahun penelitian, beberapa generasi hantu belum mendapatkan jawaban yang diharapkan. Akhirnya, diusulkan untuk menggunakan sihir kehidupan yang kuat untuk mengaktifkan tulang-tulang para dewa dan membasmi mereka pada manusia untuk melihat apa efek yang dapat mereka capai. Meskipun penelitian ini telah mencapai hasil awal dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak memuaskan. Chen Nan tertegun, para penyihir dan hantu Akademi Kamikaze gila. Bahkan ingin menciptakan Tuhan. Dia bertanya dengan heran, saya tidak tahu apa hubungannya ini dengan saya. Apa yang bisa saya bantu? Dekan itu menatapnya tanpa mengedipkan matanya, dan berkata dengan serius, karena kami curiga Anda adalah keturunan Tuhan, penelitian ini membutuhkan darah Tuhan. Aku sialan, Bung, kamu gila. Jangan bilang aku tidak bisa melawan tangkai ke-8 Tuhan, bahkan jika itu benar-benar keturunan Tuhan, itu tidak dapat digunakan sebagai mesin penghasil darah untukmu. Jangan bersemangat, dengarkan aku perlahan. Legenda mengatakan bahwa busur Hou Yi pernah menembak jatuh dewa di langit. Dewa itu ketakutan oleh kekuatan besarnya dan membawanya kembali ke alam dewa. Tapi entah bagaimana, busur dewa melewati dunia beberapa kali. Dunia dikuasai oleh manusia. Pada akhirnya, dewa kuno menembakkan segel para dewa, dan orang dengan kekuatan non-ilahi tidak dapat dengan mudah memisahkannya. Kemudian, meskipun beberapa segel dirusak oleh Tuan yang tak ada taranya, dalam setahun, manusia hanya ini dapat digunakan sekali. Dan basis kultivasi Anda tidak pada puncaknya, tetapi tidak terbatas sama sekali. Anda dapat menarik busur dewa beberapa kali. Jika itu bukan dewa, maka hanya ada satu kemungkinan. Ada darah Tuhan yang mengalir di tubuh Anda. Anda adalah keturunan Tuhan. Petik 2. Chen Nan mendengarkan untuk sementara waktu dalam keadaan linglung. Yi Gong belum disegel selama ribuan tahun. Diharapkan ini terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Menurut wakil dekan, ia tampaknya benar-benar kerabat bagi Tuhan, tetapi ini juga konyol. Tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan, dia dibangkitkan dari kuburan kuno. Chen Nan terkejut di hatinya, dan hatinya tidak tenang lagi. Dia diam-diam merenung, apakah selama 10.000 tahun tidur di makam kuno dewa kuno, fisikku telah berubah, dan itu terkontaminasi oleh roh iblis. Dalam sekejap, ia memikirkan banyak hal. Peninggalan dewa kuno, Jaderui, dapat menghubunginya dari jarak jauh. Naga suci Ordo kelima, yang menyukai artefak suci, akrab dan bersahabat dengannya, tampaknya. Wakil dekan berkata, pada saat itu, kami hanya membutuhkan sedikit darah, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Chen Nan Muran mengangguk. Pada saat ini, Xiao Chengxi berlari dari luar dan tersenyum bahagia, saudaraku, apakah kita akan berada di sini? Di masa depan, ada banyak saudari cantik di sini. Mereka sangat menyukai Chengxi, dan Chengxi juga suka bermain dengan mereka. Keluar, barusan Xiao Chengxi sangat populer di luar. Chen Nan sangat senang, lingkungan yang penuh sukacita dapat membuatnya melupakan bayangan yang tersisa di kota Kaiyuan sesegera mungkin. Wakil dekan tersenyum padanya dan berkata, kamu dan saudaramu akan tinggal di sini di masa depan. Apakah kamu suka? Hai, Huan. Chen Nan memeluk Xiao Chengxi dan berkata kepada wakil dekan, kamu bisa mengatur kamar untukku. Aku perlu memikirkan beberapa hal. Mungkin aku akan memberitahumu beberapa berita luar biasa. Dia merujuk pada kejahatan. Adegan horor jadi kematian yang jaraknya ratusan mil di kota. Wakil dekan tidak tahu apa yang dia maksud, dengan mengatakan, apakah ini asal-usul anak ini? Saya selalu merasa bahwa gadis kecil ini sangat tidak biasa. Tidak bisakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa Anda ada di sana dalam beberapa hari pertama pertandingan pemanasan di mana itu? Petik 2. Mengenai perjalanan ke negeri peri kuno, Chen Nan tidak mengungkapkan kepadanya bahwa tidak hanya ada tanah peri di bumi, tetapi juga tempat suci di dalam hatinya. Dia tidak ingin ada yang tahu lembah Baihua. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ini masalahnya, ini berita lain. Wakil dekan mengirim seseorang untuk mengatur dan mengemas kamar untuk Chen Nan, dan berkata, aku memikirkanmu ketika kamu absen dari pertandingan pemanasan. Kamu tahu, kamu kehilangan 500.000 koin emas. Chen Nan bingung dan menatapnya dengan heran. Wakil dekan sedikit malu, dan pada saat yang sama lebih marah,
dia berseru, saya menekan 500.000 koin emas untuk Akademi Kamikaze, dan saya bertaruh dengan orang-orang tua dari beberapa perguruan tinggi lain bahwa perguruan tinggi kita akan menang, tetapi siapa yang tahu? Petik 2. Chen Nan sedikit terkejut setelah mendengarkannya, tetapi tidak berharap bahwa dekan dari 4 perguruan tinggi sangat Huwei. Lalu dia merasa sangat lega. Lagi pula, wakil presiden telah menipu dia untuk 50.000 koin emas. Kali ini, dia kehilangan 500.000 koin emas karena alasannya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang tua yang sudah mati, kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Setelah berbicara tentang masalah ini, wakil presiden berubah kembali menjadi berbahaya dan pelit. Dia berkata dengan udara, jika Anda bukan pelari sementara, kami akan memiliki 2 master tingkat ketiga di akademi, dan kami pasti tidak akan kehilangan permainan. Ngomong-ngomong, senjata ajaib yang kuberikan padamu, kembalikan kepadaku. Petik 2. Ini, digunakan olehku. Omong kosong, jangan menyangkal, sejauh yang aku tahu kamu hanya menggunakan pisau terbang ajaib di kota Kaiyuan. Berikan kembali sihir pedang panjang dan busur dan panah ajaib. Senjata sihir yang berharga seperti itu bernilai banyak uang. Aku bilang itu digunakan, kamu tidak percaya, kamu sangat pelit, orang tua. Xiao Chengxi mulai menjelaskan kepada Chen Nan, kakak benar-benar menggunakannya. Oh, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menggunakan set busur dan anak panah ajaib itu? Wakil dekan memandang ke langit Xiao Chengxi, dan ingin mengetahui masa lalu Chen Nan dari mulutnya. Menembak burung. Xiao Chengxi naif, tetapi menjawab dengan sangat serius. Apa, panah ajaib yang kuat itu bisa menembak seekor gajah, kamu benar-benar menembak seekor burung. Jenggot wakil dekan itu terbalik dan hampir terbang. Dengan enggan dia bertanya, bagaimana dengan pedang panjang yang diberkati oleh sihir? Chen Chen sangat teliti dan menjawab dengan serius, cincang babi. Wakil dekan yang pelit itu akan membengkak. 2 set senjata ajaib yang kuat terbuang seperti ini. Dia meraih bahu Chen Nan dengan keras dan mengguncangnya dengan keras, berkata, kamu sangat kuat, berburu dengan senjata ajaib, aku benar-benar ingin mencekikmu. Petik 2. Chen Nan benar-benar tidak bisa menjelaskannya, dia tidak bisa memberitahunya berapa banyak monster yang dia temui. Sepasang tangan besi wakil dekan mencengkeram bahunya seperti tang baja. Dia mengerutkan kening untuk sementara waktu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Xiao Chengxi berpikir Chen Nan sangat menyakitkan, dan sepertinya dia tidak bisa melawan wakil presiden. Dia sangat cemas sehingga dia melepaskan diri dari lengan Chen Nan, dan sepasang tangan kecil meremas jenggot dekan. Orang tua, tolong lepaskan kakak laki-lakimu, jangan menggertak kakak laki-lakimu. Xiao Chengxi meraih jenggot dekan dan menggantungnya di dadanya seperti ayunan. Wajah polos dan imut penuh keinginan. Wakil dekan menyeringai sebentar, wajahnya yang sakit berwarna hijau, buru-buru melepaskan Chen Nan, dan kemudian berteriak dengan menyakitkan, bayi kecil, cepat lepaskan. Ups, itu menyakitkan saya, bayi kecil. Chen Nan tertawa liar, dan mengambil Xiao Chengxi kembali tanpa terburu-buru. Xiao Chengxi menjatuhkan segenggam kumis patah di tangannya dan berkata dengan naif, Pak Tua, kamu harus bercukur, terlalu lama, jadi jangan bicara soal kebersihan. Wakil dekan hampir menangis, dan merasakan ketidakberdayaan menyentuh janggut yang tidak rata dengan kasihan. Terakhir kali, saya banyak terputus oleh putri kecil yang biadab, dan akhirnya tumbuh dewasa. Hari ini, saya terputus oleh Xiao Chengxi. Dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata, dia tidak bisa peduli dengan seorang anak. Pria tua itu melambaikan tangannya tanpa daya dengan tangisan, dan memanggil seseorang dari luar untuk membiarkannya memimpin Chen Nan untuk melihat ruangan. Bagian terdalam dari Akademi Kamikaze, sudut barat laut sangat sepi di sini, ada sangat sedikit rumah, mungkin ada lebih dari selusin halaman kecil, dan mereka semua dipisahkan oleh potongan-potongan hutan bambu. Semua tamu penting dari perguruan tinggi diatur dalam sini. Kali ini wakil dekan memandang Chen Nan secara berbeda, dan secara khusus mengaturnya dalam penerimaan VIP yang tenang ini. Terkejut dan ketakutan di sepanjang jalan, dan Xiao Chengxi kelelahan, dan perlahan-lahan masuk tidur. Chen Nan bisa melihat bahwa dia tidur nyenyak sebelum dia berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Ada hutan bambu di halaman. Ada kursi rotan yang elegan di hutan bambu. Chen Nan berbaring di atasnya dan merilekskan tubuhnya, dan mulai mengingat dengan cermat berbagai fenomena kematian jedi. Tidak ada keraguan bahwa kematian jedi menyembunyikan rahasia yang menghancurkan bumi. Tulang-tulang di lembah besar ditutupi dengan tulang-tulang, tidak hanya sisa-sisa raksasa dan naga yang kuat, tetapi juga tulang para dewa dan manusia, ini sungguh mengejutkan. Monster dan tulang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah terlihat sebelumnya, juga membuat Chen Nan merasa bingung. Lalu kelompok binatang buas macam apa, mengapa tidak pernah dicatat dalam buku-buku kuno? Kematian 2 dewa kuno meninggalkan kesan mendalam padanya. Tengkorak seorang dewa memiliki 5 lubang jari yang mengejutkan, dan jantung dewa lainnya tertusuk oleh kehidupan. Anda bisa membayangkan betapa mengerikan pembunuhnya. Kematian mengerikan jadi sudah mati, kecuali untuk bunga kematian yang bertahan hidup dengan menghisap roh orang mati, tampaknya hanya ada sedikit denyut kehidupan di gua besar di bawah tebing terdalam di lembah. Memikirkan iblis tanpa nama dengan kepala patah dan sayap patah, Chen Nan merasakan dingin di hatinya. Tidak dapat dipercaya bahwa dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya yang telah menderita banyak kerusakan, dan tubuhnya hancur karena keadaan itu, benar-benar dapat
Bertahan hidup. Sampai saat ini, Chen Nan tampaknya dapat merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan dan paksaan spiritual yang kuat antara langit dan bumi. Menurut pengetahuan Chen Nan, iblis hanyalah kehidupan tingkat tinggi. Bahkan jika mereka dapat dikatakan hidup selamanya, itu juga relatif. Jika tubuh mereka terpukul keras, pasti akan menderita reinkarnasi. Namun, perjalanan kematian dan jadi menumbangkan pikirannya, dia benar-benar tidak mengerti mengapa iblis masih bisa hidup. Secara umum, untuk dapat melihat iblis legendaris, Chen Nan terkejut dan terkejut. Iblis ilahi ini dengan otak yang lumpuh dan hati yang ditarik keluar pastilah prospek yang hebat. Itu pasti bukan manusia dewa biasa yang baru saja melangkah ke ranah para dewa, kalau tidak, tidak akan pernah ada kekuatan magis yang begitu besar. Menilai dari kostum kuno, dia jelas merupakan eksistensi Seon yang telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin para dewa dan setan kuno. Di depan gua besar di bawah tebing, Chen Nan dan Xiao Long keduanya dikunci oleh tekanan mental yang tidak ada, membuat mereka sulit bergerak. Salah satu dari mereka membuat Chen Nan sedikit bingung, dan kekuatan spiritual iblis tidak bisa terputus-putus, kecuali dia tertidur lelap, atau pikirannya tidak sadar. Berpikir tentang situasi pada waktu itu, dada dewa yang tidak dikenal memiliki fluktuasi yang lembut dan berirama, dan sepertinya dia benar-benar tidur. Jika dugaan ini benar, orang dapat membayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Bahkan jika Anda tertidur lelap, Anda masih dapat menggunakan pikiran bawah sadar Anda untuk mengunci kehidupan eksternal Anda. Tapi itu adalah keberadaan yang begitu kuat yang masih dilukai oleh orang itu. Chen Nan selalu menyadari bahwa ribuan tulang kematian jadi yang mati disebabkan oleh dewa dan iblis yang tidak dikenal, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia juga terluka dengan cara itu, dia menggulingkan metode ini. Tampaknya benar-benar ada kehidupan mengerikan yang terlalu kuat untuk dibayangkan. Raksasa, naga suci, dan dewa dalam semua kesulitan melawannya. Dia menghancurkan semua makhluk kuat. Tampaknya dia bisa dipanggil oleh perusak. Chen Nan bergidik dalam hatinya. Karena perusak dapat menghancurkan para dewa dan setan, apakah para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang sebelum pergi juga terkait dengan dia? Hati Chen Nan adalah raksasa dengan gelombang besar, dan sulit untuk tenang, benar 10.000 tahun yang lalu tampaknya bersembunyi di Deat Jedi. Tetapi dia memikirkan pertanyaan lain, karena penghancur dapat menghancurkan raksasa yang kuat, naga suci, dan dewa, mengapa dia tidak benar-benar menghancurkan iblis kuno tanpa nama di gua? Mungkinkah dia salah menebak dan tidak ada perusak sama sekali? Siapakah pencipta kematian Jedi? Mungkinkah kerusakan fisiknya dibiarkan dalam putaran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Kipas. Semuanya penggemar. Kekacauan. Kebingungan. Tidak mungkin menebak. Chen Nan merasa terganggu, dan sulit untuk memilah petunjuknya. Dia menutup matanya dan santai untuk sementara waktu, dan kemudian mulai menebak. Bagian paling misterius dari seluruh Deat Jedi adalah gua besar di bawah tebing, dan nyala api ajaib muncul dari sana. Dia tidak tahu apakah energi sihir dipancarkan oleh demon setan tidak dikenal. Dia mungkin mengira itu sebelumnya, tetapi karena dia baru saja menebak bahwa ada perusak, dia tidak yakin. Beberapa hal dapat muncul dalam hatinya pada suatu waktu. Kemungkinan pertama adalah bahwa energi iblis yang mengerikan dipancarkan oleh setan dewa tidak dikenal. Kekuatannya mengejutkan, dan dia membunuh keberadaan Seon yang tak terhitung jumlahnya, yang mengakibatkan adegan tragis kematian dan... Jadi, kemungkinan kedua adalah bahwa energi magis raksasa dihembuskan oleh perusak gelombang www.metalnovel.com gelombang dia bertengger di bagian terdalam gua. Iblis tanpa nama itu ditinggalkan olehnya dengan sengaja, memintanya untuk menjaga pintu masuk gua. Kemungkinan ketiga adalah bahwa tidak ada gua di dalam gua. Itu adalah tempat yang sangat misterius dan menakutkan. Mungkin itu terhubung ke dunia seperti neraka, mungkin itu terhubung ke ruang yang aneh. Chen Nanyu menebak, semakin buruk perasaannya. Meskipun kadang-kadang dia merasa bahwa dugaan ini sangat tidak masuk akal, tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, hipotesis ini tampaknya memiliki kemungkinan tertentu. Hipotesis yang tak terhitung jumlahnya, ia merasa otaknya semakin kacau, dan akhirnya pusing hingga tertidur. Chen Nan memiliki mimpi yang aneh. Dia memimpikannya sosok tinggi, seperti setan berdiri di depannya, dan berkata perlahan dan perlahan, apakah kamu kembali, teman lama? Aku merasakan napasmu, saya tahu bahwa bahkan langit tidak dapat menghancurkan Anda sepenuhnya. Semoga saya merasa benar, saya harap Anda benar-benar kembali. Aku terlalu lelah untuk tahu apakah aku bisa bertarung denganmu. Jika aku mati, tolong jangan lupa kawan seperjuanganmu. Perbincangan kata-kata dengan kesedihan yang tak ada habisnya, suara itu menjadi lebih kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dalam mimpi hati Chen Nan, kesedihan tak terbatas datang, dan air mata keluar tak terkendali. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Nan merasakan sepasang tangan yang lembut menyentuh pipinya, dan dia membuka matanya. Saudaraku, kamu menangis. Xiao Chengxi berdiri di samping kursi rotan, matanya merah. Chen Nan mengangkatnya dan berkata, gadis bodoh, orang selalu meneteskan air mata tanpa sadar dalam tidur mereka. Ini adalah fenomena fisiologis yang normal. Benarkah? Saya pikir ada sesuatu yang menyedihkan tentang saudara lelaki saya. Xiao Chengxi menunjukkan senyum di wajahnya, dan dia kembali hidup bahagia. Badai dewa kuno secara bertahap telah berhenti, dan banyak pembudidaya yang datang untuk harta dewa tidak bisa menyembunyikan frustrasi mereka. Beberapa orang telah mengungsi dari jalur dosa mereka, tetapi sebagian besar dari mereka masih belum pergi.
3 bulan kemudian, Akademi Kamikaze akan mengadakan kompetisi 4 pemuda yang kuat di kampus. Acara ini secara alami akan menarik banyak praktisi untuk menonton. Badai Senbao berhenti, dan kota dosa berangsur-angsur tenang, tetapi pada saat ini peristiwa misterius terjadi di Akademi Senfeng. Baby Dragon mengetahui bahwa Chen Nan dan Xiao Chengxi tinggal di Akademi Senfeng, dan memiliki halaman yang independen dan terpencil. Mereka pindah dari Longchang ke halaman belakang mereka dan tinggal bersama mereka. Chen Nan tidak akan keberatan, jika ada bayi naga di sisinya, itu setara dengan dijaga oleh Master Orde kelima. Xiao Chengxi bahkan lebih bahagia. Setelah bergaul selama berhari-hari, dia memiliki perasaan yang mendalam pada bayi naga. Tapi Chen Nan secara bertahap melihat jejak kelainan. Bayi naga tampak sakit, dan tidak lagi energi seperti sebelumnya. Dia pusing sepanjang hari. Dia kewalahan, takut bahwa Xiaolong mengalami kecelakaan, dan memberitahu wakil presiden berita itu sesegera mungkin. Orang tua pengkhianat itu juga cemas setelah mendengar berita ini. Bayi naga itu sangat penting bagi Akademi Kamikaze. Jika sesuatu terjadi pada naga suci, itu akan menjadi kerugian yang tak terelakkan. Selain itu, wakil direktur juga memiliki perasaan khusus untuk Xiaolong, dan semua tanda menunjukkan bahwa Xiaolong tampaknya adalah Raja Naga dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi yang merupakan ksatria wanita pertama dari ksatria naga Akademi Kamikaze ribuan tahun yang lalu. Di dunia ini, naga suci langka seperti burung phoenix, dan kekuatan naga suci tidak selalu sebanding dengan volumenya. Beberapa naga suci sepanjang puluhan kaki, sementara beberapa naga suci hanya 2 atau 3 kaki. Meskipun ukuran keduanya sangat berbeda, sulit untuk membandingkan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada 2 naga suci di dunia ini, dan postur naga suci yang berbeda sangat berbeda. Wakil dekan akrab dengan sejarah Akademi Kamikaze. Ribuan tahun yang lalu, ksatria wanita pertama naga suci gagal menerobos orang mati, dan akhirnya jiwa kembali ke Loes. Meskipun naga sucinya kembali ke gunung, potretnya masih dipertahankan di kampus, dan bayi naga menyerupai bentuknya yang menakjubkan. Jika karakter bayi yang bukan naga jauh dari naga suci dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi, wakil dekan telah lama menganggapnya sebagai generasi pertama naga suci di Akademi Kamikaze. Tetapi dia tidak berpikir bahwa keduanya tidak berhubungan, karena sejauh yang dia tahu, semua naga suci memiliki kebijaksanaan tinggi, seperti temperamen aneh Xiaolong, seperti karakter anak-anak, Senglong sangat jarang. Belum lama ini, setelah pemeriksaan cermat dan serius terhadap beberapa barang antik lama yang telah dia dan Akademi Senfeng pelajari pada Longji, mereka sepakat bahwa bayi naga adalah naga suci yang kuat yang melewati nirvana tetapi gagal. Secara umum, hanya ada 2 hasil selama naga suci nirwana, atau berubah menjadi naga suci, atau mati. Namun, ada pengecualian dalam sejarah, beberapa naga suci yang kuat memiliki potensi untuk diubah menjadi naga ilahi, tetapi pada akhirnya itu dikalahkan karena gangguan eksternal dan alasan lainnya. Karena naga suci seperti itu terlalu kuat, meskipun inkarnasi naga dewa gagal, itu masih selamat. Wakil dekan dan barang-barang antik lama di kampus berpikir bahwa bayi naga adalah 9 atau 9.000 tahun yang lalu, Raja Naga dari perempuan paladin. Meskipun selamat dari nirvana, ia kehilangan semua kenangan aslinya, yang juga adalah nirvana. Setelah kelahiran kembali alternatif, ini juga dapat menjelaskan mengapa Xiaolong memiliki kasih sayang khusus untuk Akademi Kamikaze, selalu tinggal di sini dan tidak pergi, dan sesekali mengungkapkan tampilan kebingungan dan ingatan, yang membuktikan bahwa itu adalah Raja Naga ribuan tahun yang lalu. Untuk alasan di atas, wakil dekan dan barang antik lama di kampus memiliki perasaan khusus dan rumit untuk Xiaolong. Dia tidak pernah bisa mentolerir kecelakaan dengan Xiaolong. Ketika dekan bergegas ke tempat kejadian, dia menemukan bahwa Xiaolong benar-benar pusing seperti yang dijelaskan oleh Chen Nan. Di masa lalu, jika seseorang mendekati Xiaolong saat dia tidur, dia akan selalu mengedipkan matanya dengan bercanda, atau langsung memaksanya pergi. Tapi sekarang Xiaolong tampaknya telah kehilangan minat dalam segala hal, berbaring malas di tanah, bahkan mengangkat kepalanya dengan malas. Wakil dekan sangat cemas, dan akhirnya menemukan banyak barang antik tua di Senfeng Cholege, kepala bunga putih besar di halaman kecil Chenan. Tetapi semua orang bingung, jadi setelah 2 hari, orang-orang tua ini masih tak berdaya. Dini hari pada hari ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Chen Nan datang ke halaman belakang, dia membuka mulutnya dengan terkejut, dan tubuh Xiaolong memiliki keratin tebal di luar, yang membungkusnya lapis demi lapis, seperti ulat sutera pegas yang memutar sutera dan kepompong. Wakil dekan dan barang antik tua lainnya bergegas ke tempat kejadian ketika mereka mendapat berita. Orang-orang tua ini semua menunjukkan ekstasi setelah terkejut. Beberapa orang tua dengan rambut putih bahkan melompat dengan gembira. Mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan besar di hati mereka, dan kekhawatiran dalam 3 hari terakhir langsung hilang, dan Xiaolong sebenarnya nirvana lagi. Naga suci nirvana, jika berhasil, naga akan lahir dari Akademi Kamikaze. Chen Nan juga sangat bahagia. Tanpa diduga, Xiaolong begitu menakjubkan sehingga dia mungkin memasuki ranah Senlong. Xiao Chengxi melompat dan melompat dengan gembira, dia pikir Xiaolong sakit selama beberapa hari, dan dia menangis beberapa kali secara rahasia. Peristiwa misterius ini terdaftar sebagai rahasia paling penting oleh para pejabat senior Akademi Kamikaze. Phoenix Nirvana yang legendaris, kelahiran kembali api, naga suci Nirvana yang legendaris, bencana yang menjelma menjadi naga.
Monster-monster tua dari Akademi Kamikaze telah meramalkan bahwa kali ini naga itu akan menjadi nirwana lagi, dan itu akan mengejutkan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga harus menjadi naga yang luar biasa. Baby Dragon pernah mengalami nirvana sekali, meskipun belum berhasil, tetapi tidak mati, yang cukup untuk menunjukkan yang luar biasa. Selain itu, orang-orang tua ini samar-samar merasa bahwa bayi naga itu mungkin memiliki masa depan yang hebat. Menurut legenda, keturunan klan naga, jika darah klan kerajaan tidak lagi murni, beberapa naga aneh akan terus menjadi nirwana untuk mengaktifkan garis keturunan terbaik yang ditinggalkan oleh klan naga sampai mereka benar-benar berevolusi menjadi kaisar naga. Orang-orang tua dari Akademi Kamikaze samar-samar berpikir bahwa Xiaolong mungkin keturunan kaisar kelompok naga. Nirvana pertamanya belum selesai, tetapi hanya untuk nirvana berikutnya. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan nirvana kecil belum terungkap. Selama periode ini, nama Chen Nan menyebar ke seluruh Akademi Kamikaze, orang-orang yang akrab dengan nama bajingannya sangat mengubah persepsinya. Ren Jian, yang terluka parah oleh Chen Nan, bisa berjalan turun ke tanah. Dia tidak melakukan tindakan pembalasan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak mengetahui apakah Chen Nan melakukannya, atau dia sudah bersabar. Tarian naga yang tampan dan berjiwa bebas tidak lagi mengancam atau mengintimidasi Chen Nan, dan tidak lagi memaksanya untuk menyerah dengan menipu para penangkap naga. Oriental Phoenix melihat Chen Nan masih terlihat seperti gigi yang terkatup, tetapi terbatas pada prestise dan identitas Chen Nan, dia hanya bisa menatap dengan ganas pada setiap pertemuan. Putri kecil itu sangat marah, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa kaisar ayahnya akan melindungi Chen Nan. Tapi dari hati, dia benar-benar tidak ingin Chen Nan mati. Dia pernah bersumpah diam-diam bahwa cepat atau lambat dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjatuhkan Chen Nan ke tanah, dan kemudian menginjaknya di telapak kaki, malu, dengan salju. Ada seseorang yang paling enggan dihadapi oleh Chen Nan, yaitu Ruth. Setiap kali dia melihatnya, dia melarikan diri dan mati. Ini membuat Ruth yang ingin membuatnya bermasalah baik marah maupun benci. Terakhir kali keduanya menghabiskan banyak waktu bersama di bawah bayang-bayang Yin dan Yang. Sejak itu tampaknya ada api yang membakar hati Ruth. Tapi dia masih belum bisa menangkap waktu yang tepat untuk melampiaskan amarahnya, dan dia merasakan kegilaan ketika memikirkan Chen Nan. Hanya dalam 1 bulan, Xiao Chengxi menjadi bayi bintang dari Akademi Kamikaze, dan dia sangat menyukainya dari guru hingga siswa. Hampir semua orang mengetahui bahwa Chen Nan memiliki saudara perempuan seperti malaikat kecil dan peri kecil, dan Xiao Chengxi menjadi kekasih sejati. Mulutnya selalu manis, paman, kakak, sering menggantung bibir mereka, kemanapun mereka pergi, mereka akan dicengkeram dan dipeluk. Bahkan putri kecil dan Oriental Phoenix yang sangat membenci Chen Nan ditaklukkan oleh penampilan Xiao Chengxi yang cerdas dan cantik. Ketika Xiao Chengxi berlari sendirian, mereka sering membawanya ke Flying Sky. Keduanya memiliki binatang terbang, dan terbang ke langit sangat mudah. Selama periode ini, Chen Nan pernah mengunjungi tentara bayaran tua dari nama keluarga Li, sebuah serikat buruh tentara bayaran di kota Xin. Orang tua itu mengambil inisiatif untuk berteman dengannya, dan memberinya dinamika detail Ren Jian selama waktu itu, yang membuat Chen Nan sangat berterima kasih. Setelah pengungkapan identitas Chen Nan, banyak orang secara alami datang untuk berteman dengannya, tetapi tempat di mana ia tinggal secara khusus digunakan oleh perguruan tinggi untuk menerima VIP, dan orang-orang pada umumnya tidak bisa dekat. Ini membuatnya sedikit bersyukur, dia tidak mau menghibur sepanjang hari. Tentu saja, rata-rata orang tidak dapat didekati, tidak berarti bahwa setiap orang tidak dapat didekati. Penggemar bela diri Leng Feng telah menjadi pengunjung yang sering di sini. Karena dia mengetahui identitas asli Chen Nan dan pertarungannya di kota Kaiyuan, dia menemukannya lagi dan memintanya untuk membandingkan dengannya. Chen Nan tidak pernah melupakan kekalahan terakhir, bahkan jika Leng Feng tidak datang kepadanya, dia juga akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan menghancurkan kekalahan ini. Yang kuat hanya bisa menjadi lebih kuat dengan melewati celah yang dulunya tidak dapat diatasi. Hasil dari perang ini bukanlah ketegangan. Kota Kaiyuan Chen Nanxiu menjadi kemajuan besar dalam pertempuran pertama dan telah memasuki ranah Mahayana tingkat ketiga. Bagian dingin tidak lagi menjadi lawannya. Setelah itu, Front Dingin datang untuk menantang sesekali. Setelah beberapa kegagalan, ia harus mengakui bahwa latihannya saat ini tidak lagi mampu bersaing dengan Chen Nan. Chen Nan telah berlatih lebih rajin sejak berkultivasi untuk kemajuan besar. Banyak keterampilan sakralnya dalam metafisika keluarganya membutuhkan keterampilan yang kuat untuk dapat melakukan. Sekarang, setelah budidaya dan promosi, beberapa keterampilan skolastik akhirnya dapat digunakan. Namun, selalu ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Terakhir kali dia membalik Xuan Gong, dia jelas merasa bahwa dia telah menjadi brutal. Xuan Gong telah mempengaruhi emosinya selama waktu itu. Xuan Gong hampir iblis. Xuan Gong hampir ajaib. Meskipun Xuan Gong yang terbalik kembali ke kanan, Chen Nan merasakan sedikit ketidaknormalan. Ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa cahaya emas di meridian dicampur dengan cahaya hitam, yang sama seperti ketika Xuan Gong-nya terbalik. Variasinya persis sama. Chen Zan pernah memperingatkannya bahwa pada saat yang kritis dalam hidupnya, jika ada sinar harapan, jangan membalikkan Xuan Gong. Dapat dilihat bahwa tabu Chen Zan menentang membalikkan Xuan Gong. Chen Nan tidak tahu apa yang akan terjadi jika Xuan Gong berbalik sekali, dan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Sekarang dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya, sehingga dia dapat membuat terobosan lebih lanjut dan memasuki bidang baru. Dia percaya bahwa selama skillnya cukup kuat, dia bisa menekan semua konsekuensi yang mengerikan. Sejak bulan ini, Chen Nan belum memberitahu dekan rahasia kematian jadi, dia ingin menunggu anak muda kuat di antara 4 perguruan tinggi untuk mulai menjelaskan kepadanya. Pada saat itu, para penguasa kota Xin berkumpul, dan banyak praktisi yang kuat akan berkumpul di sini. Jika sejumlah besar pembudidaya yang sangat terampil pergi ke Deat jadi bersama, harus ada beberapa keuntungan. Tetapi dapat diharapkan bahwa banyak orang tidak akan pernah kembali. Waktunya sedang terburu-buru, dan 2 bulan telah berlalu. 4 kontes perguruan tinggi akan segera dibuka. Kompetisi orang kuat sejati jauh dari sebanding dengan kompetisi pemanasan. Ini adalah pertempuran puncak di antara orang kuat muda dari 4 perguruan tinggi. Keempat perguruan tinggi memiliki sejarah hampir 1000 tahun, dan prestise telah mengguncang benua selama ribuan tahun. Kompetisi ini secara alami akan menarik banyak orang untuk menonton gelombang www.metelnovel.com. Gelombang tidak hanya tuan muda dari banyak sekolah kuno di timur, tetapi juga guru kontemporer dari beberapa keluarga misterius di barat. Ada juga banyak tokoh bergengsi dari generasi tua di timur dan barat. Kota dosa melonjak dan penginapan terlalu padat. Pada hari ini, angin dan matahari yang indah, tidak ada awan di langit, kontes 4 perguruan tinggi yang sangat dinantikan akhirnya dibuka. Akademi Chen Feng penuh dengan orang-orang dan penuh dengan praktisi dari seluruh daratan. Setelah beberapa dekan dari 4 perguruan tinggi bergantian untuk berpidato, pertarungan kelompok-kelompok besar dari 4 perguruan tinggi akan segera dimulai. Tetapi pada saat ini, ada raungan naga besar yang mengguncang dunia tiba-tiba di bagian terdalam Akademi Shen Feng. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Xiaohan, dan hantu oriental naga emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Long Yin yang cerah bergerak 9 hari ke atas dan ke bawah 9 kata-kata. Dalam 1000 mil, semua binatang bersujud di tanah, dan menyembah ke arah ini. Ya Tuhan, naga timur. Naga suci Nirvana, Void Reflection. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Naga oriental legendaris yang mitos lahir. Tanda seru. Dalam 2 minggu ke depan, titik awal mengatur rekomendasi publikasi, dorongan halaman akhir pekan ini, dan dorongan kuat minggu depan, jadi suatu hari untuk mengunggah daftar secara terpisah, saudara-saudara untuk mengerti. Makam para dewa biasanya berada di bagian atas daftar mingguan dan daftar dorong mingguan. Sekarang titik awalnya adalah publisitas dan rekomendasi. Selain itu, saya sudah mulai mempercepat. Saya percaya bahwa saya bisa bergegas ke 3 besar dan berjuang untuk yang pertama. Dalam 2 minggu ke depan, saudara-saudara, jangan pelit dengan klik dan suara Anda, mendukung makam Tuhan. Semua orang harus mengetahui bahwa plot makam ilahi berada di jalur yang benar, harap percaya bahwa itu akan semakin menarik.